Salam kenal. Ini juga Bang. Iya, ada fenomena yang harus, aduh jaringan saya nih, yang harus saudara pahami di sini ya. Yang pertama, eh, Nabi Abraham, kalau di Islam Nabi Ibrahim. Di dalam kitab Anda, kitabnya orang Yahudi, di Kejadian 17 mengangkat perjanjian kekal dengan keturunan Abraham. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi mengangkat perjanjian kekal dengan keturunan Abraham secara turun-temurun, bahkan orang asing yang ada di sekitarnya. Bahwa hukum sunat itu wajib, barang siapa yang tidak bersunat itu dibunuh. 17 nomor 14. Nah, sedangkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu bertentangan. Kalau Tuhan di perjanjian lama mengatakan siapa yang tidak bersunat maka akan dilenyapkan dari sebangsanya karena dia telah membatalkan perjanjianku. Kalau di perjanjian lama barang siapa yang bersunat maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ini dua keadaan yang saling bertentangan. Kalau Anda sunat menurut perjanjian lama, Yesus tidak ada. Kalau Anda tidak sunat, maka Anda harus dilenyapkan karena telah membatalkan perjanjian Tuhan. Nah, ini gimana ini? Fenomena seperti ini gimana dengan keadaan saudara? Silakan. Beli mute dong Bang Bidok. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Bang Nias. Nias Hulu. Oke. Memang itu benar bagi apa di perjanjian baru, bagi yang tidak disunat dia dihukum. Itu saya pernah baca di buku Alkitab saya. Nah, yang di perjanjian lama itu saya tidak pernah baca juga. Nah, yang jelasnya nah, di orang kami Nias itu wajib disunat. Oke, kalau saudara saya di Nias itu wajib disunat, maka perjanjian lama mengatakan Yesus Kristus tidak berguna bagi kalian yang bersunat. Gimana itu? Itu kan di perjanjian mana itu? Lama apa baru? Di perjanjian baru. Galatia 5 nomor 2 nomor 3. Maaf dulu saya mau tanya ini kepada semua. Ini yang live sekarang ini apa para ustadz semua apa gimana? Coba. Cuma bukan. Cuma Bang enggak ada. Enggak ada yang ustadz. Enggak, Bang Juma. Kita orang Bang biasa. Juma, Bang Juma ustadz yang lainnya enggak. Nah, kayak guru banget. Nah, gini Bang. Iya. Jadi kok bisa pembahasan kita lari ke situ? Coba diterangkan. Iya, jadi gini, saudara kan Kristen. Kristen itu tidak boleh bersunat di dalam Galatia 5 nomor 2. Jadi apa yang Anda lakoni sekarang itu bertentangan dengan kitab saudara. Gimana ceritanya? Anda menjadi seorang pemegang kitab yang bertentangan sendiri dengan kitab Anda sendiri. Gimana tuh? Beragama kok kitabnya bertentangan dengan dirinya sendiri. Kan Anda menyembah Yesus, sementara Yesus tidak berguna bagi Anda kalau Anda bersunat. Apa nggak sebaiknya disambung lagi klubnya, Bang? Apa nggak sebaiknya klubnya disambung lagi? Bagus itu. Emang bisa, Bang. Korban bentar lagi Bang Zuma. Korban bentar lagi Bang Zuma. Memang kalau di dunia ini Kalau banyak pembahasan masalah kebenaran. ya sunat aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, jadi mungkin nanti di dunia akhirat pembahasan itu Ya, ini terasa
Tidak ada. Oh, kalau di akhirat tinggal menerima upah, yang bersunat itu digoreng di neraka menurut Bible. Nah, berarti saudara ini Yesus tidak berguna, bayangkan itu. Halo. Saya- Dengar dulu. Bang Cuma, ini cerita ini Kalau kami sunat, kami mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. diskusi Bang Cuma sama Kaci dulu pada sana, saya dengar juga mungkin. Kalau intinya sama saya di prinsip kehidupan saya, mau agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha segala macam. Nah, toh juga yang kita sembah itu satu. Salah enggak kira-kira? Mana ada? Apanya? Salah, Anda nyembah bukan satu, nyembah tiga Anda. Memang, Nah, itu memang gini, naluri kita sebagai manusia itu memang sudah terpatrit sebelum kita lahir bahwa Tuhan itu satu. Tapi ada di antara kita yang kemudian berkhianat terhadap ikrar itu, yaitu mempertuhankan selain daripada pencipta kita. Nah, jadi kalau Anda mengatakan Tuhan kita satu, itu manusiawi, itu dari dalam dorongannya. Tapi pada kenyataannya kan Tuhan Anda tiga. Tiga. Iya, Yang dua, yang ketiga siapa? pertama Bapa, yang kedua Anak, yang ketiga Roh Kudus, betul? Itu kan yang tiga itu satu. Nah, bagaimana ceritanya ada tiga tapi satu? Kayak mana ceritanya? Coba. Aduh, kayaknya kalau saya membahas itu Coba Anda acungkan tangan Anda 3 jari. Nah, coba Anda acungkan 3 jari, habis itu Anda mengatakan ini satu. Kayak mana ceritanya tuh? Ada nggak orang sehat yang bisa nerima? Anak kecil aja Anda suruh hitung pasti bilangnya itu 3 bukan satu, Pak. Nah, kayak mana itu? Ada iman yang bertentangan dengan akal, itu gimana ceritanya tuh? Tadi bertentangan dengan kitabnya sendiri, sekarang bertentangan dengan akalnya sendiri. Nah, gimana ini ceritanya? Akal dan kitabnya bertentangan dengan imannya, gimana itu? Dia bilang 3 jari tapi 1 tangan berundak. Gak bisa, karena yang kita bahas jari, bukan tangan. Kecuali hakikatnya sama. Misalnya bapak, ayah, abu. Nah, itu baru sama ya Ustadz ya. Satu dia. Iya, betul. Penyebutan aja hakikat. yang 3. Assalamualaikum ini masalahnya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saudara Nias, saudaraku Nias, mungkin Anda jarang belajar Bible, tapi paling tidak Nah, itu baru sama ya Ustadz. Tapi paling tidak hari mengantar Anda menuju kepada kematian. Kalau Anda mati di dalam keyakinan yang tidak seharusnya, maka upahnya ada. Kan ada dalilnya tuh di dalam kitab saudara di Matius 7 bahwa orang-orang yang menyeru Yesus Tuhan, 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 bahkan sampai level tertinggi, mereka mampu bermujizat, bernubuat, mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Mereka akan diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Kenapa orang-orang ini dianggap kekal? Anda diantar oleh waktu menuju kepada ajal. Adakah keinginan untuk belajar atau ingin mati dalam keadaan seperti ini? Makan 3 dibilangnya 1. Paling tidak kalau Anda membaca Galatia 5 nomor 2, nomor 3, barang siapa yang menyunatkan kulupnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kuulangi sekali lagi, kata Paulus. Aku ulang sekali lagi, kutekankan sekali lagi, barang siapa yang menyunat kulupnya, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Nah, percuma Anda melakukan kebaikan ke gereja, tapi kalau Yesus tidak berguna bagi Anda, untuk apa? Saran saya,
cari kulup Anda, kalau tidak temukan ambil paha ayam, sambung. Cuman saya tidak jamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa jamin kalau Anda sambung pakai paha ayam 3 bulan kemudian tidak tumbuh bulu ayam di situ. Nanti kalau tumbuh bulu ayam kayak bola badminton, gimana itu? Saudara ini lagi baca Alkitab, Ada yang apakah noise. memang sudah terhafal? Noise. Erik dingin, Erik. Ringan. Udah Kencang kali noise-nya. Saudara Kardus, noise-nya bang. Aduh, iya. Oke, silakan Anda baca data-data yang kita tunjukkan barusan. Para ustadz semua ini. Enggak, saya bukan ustadz, saya apologet. Apologet itu pembela iman. Jahat. Pembela imam. Iya, saya membela imannya Yesus yang diplesetkan oleh teman-teman. Nah, coba dong. Bicaranya tadi agak enggak usah melenceng-melenceng kalau memang pembela imam. Iya. Bukan gitu dah. Tadi nyuruh ngasih paha ayam. Nah, 3 bulan kemudian bulu ayam tumbuh. Masa? Ya kan ada gunting, Bang. Masa bisa dibela imam bicaranya lari ke situ? Iya, masalahnya kan tidak berguna. Tidak berguna jika Anda nyunatkan diri. Baca Galatia 5 nomor 2. Itu kan yang di dunia ini yang bilang itu. Ya, kalau berbicara mengenai kulub kan masalah dunia. Artinya kalau Anda masih bisa menemukan kalau menemukan kulub ayam, sekarang, ya sambung lagi. Cuman masalahnya apakah kulub waktu kecil dipotong itu masih sama besarnya dengan sekarang? Saya takutnya 1/4-nya aja yang tertutup. Maka sambung aja pakai paha ayam. Cuman saya tidak bisa jamin 3 bulan kemudian nggak tumbuh bulu, Bang. Itu dia masalahnya. Gimana saudaraku? Udah temukan datanya? data apa ini maksudnya? Bisa juga pakai kulit apa? Pakai kulit buaya atau Ada aja gitu. baca aja. Kejadian 17 nomor 14. Coba kejadian perjanjian lama ya, menurut perspektif Kristen yang sebenarnya adalah perjanjian baru. Coba Anda lihat di situ bahwa siapa yang tidak bersunat itu akan dilenyapkan, artinya dibunuh. Kapan dibunuh, Bang? Ya pada saat ditemukan nonotnya nggak dipotong, kulupnya masih pakai helm. Berundang si pagi. Bang cuma pikir nggak selera sarapan aja nih jadi. Oh, ada yang lebih parah, Bang, kalau saya bacakan datanya. Bentar ya. Kita izinkan dulu teman kita ini untuk tarik nafas. Dipikir aja, Bang, dulu apakah pakai kulit buaya atau bulu landa atau bulu sapi atau bulu kambing pakai sambung. Kalau orang kita, Bang, tidak pakai pikir. Bahaya itu. Kok nggak pakai pikir? Yang jelasnya, nah, Mana ada kejelasan kalau nggak pakai pikiran? bukan Yang itu, gelapnya, Mak. yang gelapnya, maksudnya yang gelapnya gitu aja. Yang gelapnya, pokoknya kami imani aja. Itu baru gelap. Itu bukan jelas itu. Gimana? Lanjut. Tapi Anda nggak mau nangis kan? Nggak kan, Bang? Nggak mau nangis nggak? Seganteng ini masa bisa nangis? Kita nggak cengeng, Bang. Oh ya, udah lanjut. Bagus lah, artinya kuat. Ayo lanjut.
Karena aku pun sedikit memahami duniawi ini, Bang. Jadi apapun kata itu ya terima dengan ketawa aja. Iya iya. Begitu. Iya lanjut. Betul. Banyak pun pertanyaan ini itu terima dengan ketawa saja. Cukup Iya. disimak aja. Iya. Baikkah itu atau tidak, simak. Bukan Bang begitu, Zuma Bang? lagi kasih PR apa nih bang? Ini suruh baca dalilnya Yesus Kristus tidak berguna bagi dia. Gak bisa jawab itu bang. Enggak, Lagi saudara buka kita ini lagi buka iya Alkitab, lagi buka Bang. Bible. Oh, dan saya ini di tempat kerja, Bang. Saya tidak mungkin bawa Alkitab. Jadi gimana ceritanya buka kitab enggak bawa kitab? Lah, orang mau kerja tidak mungkin lah. Alkitab saya kotong-kotong. Jadi gimana? Jadi menyerah saja bang. Ya diterusin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ustaz Juma barakallahu fik. Izin saya bacakan Wa mungkin fik. ya. Iya, Mungkin silakan. saya izin bacakan ya. Setiap laki-laki yang tidak bersunat, yang tidak disunat secara lahiriah akan dilenyapkan dari bangsanya. Dia telah melanggar perjanjianku. Gitu ya Ustaz Juma ya? Iya, Kejadian 17 nomor 14, betul. Ya betul, Kejadian 17 nomor 14. Setiap Iya. laki-laki yang tidak bersunat, yakni yang tidak disunat secara lahiriah, akan Iya. dilenyapkan dari bangsanya. Dia telah melanggar perjanjianku. Nyatanya anak-anak kawan-kawan kita di Kristen itu tidak bersunat. Kenapa gitu? Apakah dia tidak menggunakan dalil ini atau seperti apa? Kurang lebih begitu ya Ustaz Juma ya? Iya, tapi saudara kita ini alhamdulillah bersunat. Cuman Oh, gitu, masalah alhamdulillah ya. Cuma masalahnya dia ketabrak lagi dengan Galatia 2, Galatia 5 nomor 2. Coba Abang baca. Kalau saya sih daripada melanggar dua-duanya mending dipotong aja sekalian ya. Gimana? Habis lah. Hilang dong. Iya, dihabisin aja sekalian. Jadi nggak ada yang dilanggar. Belum masuk kepada perceraian. Nah, itu dia. Ya, jadi ada korelasinya. Mending hilang aja. Cerai nggak bisa kawin lagi, ya hilang aja. Iya. Galatia 5 nomor 2 dibacakan, teman kita nggak bawa Bible. Bang Nias lebih baik Lebih open seperti donasi ini ya group Ustaz aja. Juma ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Begitu ya? Iya. Nah, gimana itu, saudaraku? Nias Ya, dulu. jadi seakan-akan kontradiksi begitu ya. Jelas itu, bukan seakan-akan. Itu ada Iya, kontradiksi itu. Jelas kontradiksi ya. Makanya tadi saya sarankan sambung aja pakai bulu ayam, paha ayam maksudku. Cuman nggak ada jaminan 3 bulan nggak tumbuh bulu di sana. Bulu ayam lagi yang tumbuh. Kasihan bininya. Gimana bang? Teruskan. Biar kita Tidak simak Bang aja. Nias. Begini aja Bang Nias, lebih baik Bang Nias saja yang bertanya daripada ditanya. Nggak bisa, bertanya aja Bang. Nah, oke, apa yang harus saya tanya? Oke. Ya tentang Masa saya Bible kasih lah. tahu lagi. Anda kan tadi mengatakan pemahaman Bible-nya masih ini. Ya udah tanya aja. Bebas Bang, mau tanya Islam, mau tanya Bible. Kesimpulan- terserah, Bang. Dulu kesimpulan kita minta kesimpulannya aja dulu. Ada Kesimpulan ini. Anda terkait dengan
Kesimpulan Anda dulu, sikap Anda setelah mengetahui data ini. Ada yang memerintahkan bersunat, ada yang melarang bersunat. Kesimpulan Anda sama dengan Hilang. kabur, menyelamatkan Hilang, Bang. diri. Susah. Bertanya aja susah, apalagi ditanya. Bunda Permani itu pengikut jalan lurus Kristen tuh di Nggak ada Jampak minta aja dia mana. permintaan, nggak ada minta permintaan. Anu si framing. Teman-teman yang agama Kristen. Oh bukan Pak ini Pak siapa namanya ini? Pak Ferry Sawah. Ya teman-teman minta permintaan yang mau dengerin ya. Teman-teman yang agama Kristen minta permintaan. Kalian jangan jamba-jamba. Gak ada di tempat aku, gak ada jamba-jamba. Minta permintaan kalau mau naik, minta permintaan. Lagian lu siapa? Mesti dijamba. Bang cuma aja minta permintaan. Ya. Host cari Oten yang diurapi Roh Kudus aja yang naik. Emangnya aku tahu bang. Ya. Ini informasi aja kan. Yang tidak ada Roh Kudus jangan naik lah. Nanti malu. Yo yang agama Kristen aja, agama Kristen. Ya teman-teman. Ya Allah, pengikut jalan lurus dari tadi dibilang minta permintaan. Astagfirullahaladzim. Masih pagi. Pak Ferry. Ya yang agama Kristen yang mau diskusi silakan minta permintaan ya. Teman-teman yang agama Kristen mau 3 pun kalian di bawah mintalah permintaan. Gampang itu kuturunin nanti. Ayo Kita teman-teman turun yang aja Kristen. kalau ada Oten. Kalau perlu 5 naik sudah. Dan Bang Abu Hadi nanti aku naik ke atas genteng. Di samping jendela aja, host. Ya. Orangnya tidak suka minta-minta. Kita permintaan. Naik Oten. Dari dulu Ayolah. Oten nggak pintar-pintar ya. Sudah mau 2024 ini. Bang Irfan monitor. Bisa minta tolong bacakan ini Bang. 1 Samuel 18. Samuel 18. 1 Samuel 18. Shalom. Oke. Waalaikum. Salam. 1 Samuel 18 25 sampai 27 coba. Aduh, pintar-pintar Otennya mayoritas 2,6 miliar. Yang itu ya Gurunda yang kemudian berkatalah Saul Gurunda ya. Iya. Ya, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin itu yang 25 Gurunda. Udah? Sampai 27. Oh iya. Yang 26 nih, ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja, titik. Waktunya belum genap, titik. 27-nya, tetapi Daud sudah bersiap, ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka, dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja, titik. Kemudian Saul memberikan Mikael, anaknya, kepadanya menjadi istrinya, titik. Udah Gurunda? Iya. Nah, dari data ini kita melihat bahwasanya orang yang tidak bersunat itu ya hanya dipandang seperti sampah di sini. Ketika Daud kemudian minta untuk melamar anaknya Raja Saul memberikan isyarat, memberikan syarat
kamu boleh menikahi anakku Mikal, tapi syaratnya kamu antarkan aku, kamu berikan aku 200 bekas sunat kulub. Itu Saul katakan seperti itu. Raja menghendaki mas kawin, dia tidak menghendaki mas kawin lain selain 100 kulit, ya, 100 kulit dari bekas sunatan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Jadi Raja Saul ini bermusuhan dengan orang Filistin. Tapi tujuan sebenarnya Saul di situ adalah bermaksud untuk menjatuhkan Nabi Daud dengan perantaraan orang Filistin. Nah, ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Nabi Daud pun menganggap itu hal sepele. Untuk menjadi menantu raja, Daud menyanggupi. Apa yang terjadi? Daud pergi dengan orang-orangnya, pasukannya, lalu kemudian membunuh orang-orang Filistin itu 200 orang, serta membawa kulitnya, kulit kulubnya dalam jumlah yang genap, diberikan mereka semua itu kepada Raja Saul supaya Daud menjadi menantu. Jadi Nabi Daud ini memperistrikan Mikal istrinya dengan mas kawin kulub. 100 kulub orang Filistin dijadikan sebagai mas kawin. Ini lucu ini. Jadi memang orang-orang yang tidak bersunat itu dianggap sepele. Dan juga Paulus menyatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang tidak bersunat itu adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Itu jelas itu. Ya, mudah-mudahan teman kita yang tadi masih bisa mendengarkan. Silakan yang lain. Boleh saya tanggapi, brother? Boleh Bang, boleh, silakan. Oke. Ya, shalom ya, terima kasih kesempatan. Jadi Ya. berbicara tentang sunat, sebetulnya sunat itu adalah perjanjian antara Allah dan umat-umat Israel pada waktu itu. Kemudian ketika di zaman Paulus, memang sunat itu sebetulnya tidak ada lagi gunanya. Masalahnya dalam Roma 2 ayat 25 juga dikatakan sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu itu tidak ada lagi gunanya. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Apa gunanya kita disunat secara lahiriah, tetapi kita melanggar hukum Taurat. Jadi kita harus baca ayat-ayat yang lainnya juga. Jadi jangan kita hanya berpatokan kepada satu ayat saja. Ketika Paulus mengatakan sunat itu tidak ada gunanya, kemudian berhenti di situ. Kita cari ayat-ayat yang lain yang mendukung apakah benar cuma dikatakan sampai di situ sunat itu tidak berguna. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Itu sebabnya juga Allah dalam perjanjian lama, dia menekankan bahwa sunat itu sebetulnya bukan cuma juga sunat secara lahiriah, tetapi secara jasmania. Seperti di dalam Ulangan 10 ayat 14 dan 16 ya. Ulangan 10. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah. Ya, ini kamu yang dipilihnya dari segala bangsa-bangsa seperti sekarang ini. Jadi ini adalah memang hak prerogatif Allah. Israel itu adalah merupakan milik kepunyaan ataupun kesayangan Allah. Sebab itu sunatlah hatimu, ya. Sebab itu sunatlah hatimu, dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Itu orang-orang Israel itu terkenal dengan tegar tengkuk. Jadi bukan hanya sunat secara lahiriah yang diinginkan oleh Tuhan, tapi Tuhan mau mereka disunat hati. Artinya mereka harus taat atau patuh kepada hukum-hukum Allah. Jangan cuma secara lahiriah mereka itu taat sunat, tetapi secara rohani padahal mereka tidak taat. Itu sebabnya juga Paulus menekankan di dalam Roma 2 ayat 25,
Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu itu tidak ada gunanya. Bahkan Tuhan akan menghukum orang-orang yang apa? Yang hanya disunat secara lahiriah tetapi tidak menyunatkan hati mereka. Di dalam Yeremia 9 ayat 25-26 juga demikian. Lihat, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya. Ya, orang-orang yang diam di padang gurun. Sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hati. Jadi kita harus perhatikan bersunat hati itu penting. Dan ini perintah Tuhan juga. Sunat hati artinya kita harus mentaati hukum-hukum Allah. Ya, hukum-hukum Allah. Saya kira demikian. Iya, baik. Maaf, saya izin bertanya kepada pengikut jalan ini ya. Saudara tadi katakan bahwa sunat hati itu mengikuti hukum-hukum Allah gitu ya? Ya, betul. Ya, pertanyaan saya, sunat lahir sendiri itu hukum Allah apa bukan? Sunat lahir itu hukum Allah. Ya, kalau memang sunat lahir itu hukum Allah, lalu kenapa kawan-kawan di Kristen itu tidak bersunat? Berarti secara nampak maknanya begini. Berarti ketika dia tidak sunat lahir, otomatis dia tidak mengikuti hukum Allah. Kalau tidak mengikuti hukum Allah, berarti dia tidak tidak sunat batin, begitu kan? Karena Jelas, sunat ya? itu adalah Pak perjanjian Irfan, antara Allah dan orang tapi ke jalan Israel. lurus bicara dengan Ya. baik. Pak Irfan, Ya, Pak Irfan. silakan. Oke, Oke. karena sunat itu adalah perjanjian antara Allah dan orang Israel sebetulnya. Ya, juga di perjanjian antara Allah dan Abraham, keturunan-keturunannya yang tinggal bersama dengan dia, bersama orang asing yang tinggal dengan dia. Jadi sunat itu sebetulnya hanya perjanjian antara Allah dan umatnya yang khusus ya, Israel, dan juga di zaman Abraham dan keturunannya. Tetapi ketika di saat zaman perjanjian baru itu tidak sebaiknya juga disunat, karena ditinjau dari segi kesehatan sunat itu bagus ya untuk kesehatan. Tetapi itu tidak mengikat juga. Tidak mengikat. Yang utama di sini sebetulnya penekanannya adalah sunat hati. Sunat hati artinya kita taat kepada hukum-hukum Tuhan. Yesus juga tidak pernah memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk disunat. Tetapi yang diperintahkan oleh Yesus yaitu baptis. Sekian. Oke. Lanjut. Izin Bang Juma saya masuk, Bang. Ya, jadi memang benar tadi silakan. Tadi mengatakan bahwasannya perjanjian atau hukum sunat yaitu hanya pada saat Abraham ya, di kejadian 10. Lalu tadi Anda mengatakan bagi siapa yang bersunat lalu tidak melakukan hukum Torah, maka itu tidak ada gunanya bagi dirinya. Nah, sementara Anda tidak baca bahwasanya di Efesus 2 nomor 15 hukum Torah ini sudah dibatalkan, Pak, oleh si Paulus. Bagaimana orang-orang bisa mengikuti hukum Torah lagi? Karena hukum Torah sudah dibatalkan di Efesus 2 nomor 15 dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Bahkan di Galatia nomor 13 Paulus sendiri sudah mengatakan juga di situ hukum Torah ini adalah hukum kutub. Gitu, Pak. Dan juga yang mati juga, yang di kayu salib juga terkutuk. Silakan, Pak, tanggapi, Pak. Oke. Jadi sebetulnya yang dibatalkan itu bukan hukum moral. Oke, saya mau jelaskan sedikit ya. Berbicara tentang hukum Taurat itu terdiri dari 3 bagian. Hukum sipil, hukum upacara, ceremonial law, dan juga hukum moral. Yang dibatalkan adalah dengan matinya Yesus, yaitu hukum upacara dan hukum sipil sebagian. Tetapi hukum moral itu tetap dia berlaku karena itu adalah kekal. Roma 3 ayat 31.
Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi Paulus tidak membatalkan hukum Taurat, yang dibatalkan yaitu hukum-hukum upacara dan juga hukum-hukum sipil yang saat ini tidak berlaku lagi. Itu sebabnya orang Israel saat ini tidak lagi mengorbankan kambing domba sebagai persembahan penghapusan dosa. Karena itu sudah digenapi ketika Yesus datang ataupun mati di salib. Dan itu penekanannya sangat jelas dalam Roma pasal 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Itu jawaban saya. Oke, ya teman-teman Muslim, biarkan dulu sama Bang Juma karena ini baru mulai live-nya dan YouTube-nya baru mulai. Jadi biarkan Bang Juma yang ini dulu ya. Teman-teman Muslim ntar dulu ya. Kalau Bang Juma lagi nggak stay by, mohon maaf ya. Karena ini biar lancar YouTube-nya ya, mohon maaf ya. Lanjut Bang Iya, Juma, Bunda. silakan. Iya bundaku. Udah Erik, gak usah lebay. Mohon izin sahabat-sahabat sekalian, biar kita kerucutkan permasalahan. Jadi gini Bang Ferry, kalau saudara mengatakan bahwa hukum sunat hati, tolong pahami dulu sunat hati itu seruannya kepada siapa? Bukan kepada Anda, bukan kepada non-Yahudi. Sunat hati itu ditujukan kepada Bani Yakub. Artinya apa? Yang Tuhan berikan kepada mereka adalah hukum-hukum jasmani yang Tuhan berikan, hukum-hukum seremonial yang Tuhan berikan. Ya, itu yang perlu dipahami. Jangan kita mengambil hukumnya orang kita pakaikan pada diri kita yang nggak cocok lah. Itu hukum untuk Bani Israel. Apa yang dimaksud dengan hukum sunat hati? Sunat hati itu adalah menundukkan diri kepada ketetapan hukum-hukum Tuhan. Dengan kata lain, sunat hati sama dengan melaksanakan ketetapan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil. Itu baru disebut hukum hati, sunat hati. Jadi kenapa Paulus kemudian menjajakan itu? Jika kau menyunatkan dirimu, ya, dan tidak dan meninggalkan satu pun dari hukum Taurat, maka apa akibatnya? Maka semuanya batal. Kenapa Paulus mengajarkan itu? Apakah Paulus berani mengajarkan itu kepada orang Yahudi? Tidak. Paulus nggak berani mengatakan itu kepada orang Yahudi. Paulus mengajarkan itu kepada non-Yahudi karena non-Yahudi itu tidak suka bersunat. Non-Yahudi itu gemar makan babi. Maka dikatakan, jika kau menyunatkan hatimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ya tepuk tanganlah dia. Orang itu lantas mengatakan, siapa juga yang mau bersunat? Makanya mereka rangkulan. Ajaran Paulus itu diterimanya. Makanya ajaran Paulus jadi resmi sebagai ajaran kenegaraan itu di abad ketiga, karena sesuai dengan keinginan mereka. Sedangkan Tuhan mengajarkan, kasihilah, lakukanlah dengan setia perintah-perintah Tuhan agar engkau hidup. Yesus mengatakan orang yang tidak mengenal hukum Taurat itu orang terkutuk. Yang mengenal hukum Taurat maksudnya melaksanakan hukum Taurat. Yesus mengatakan bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik. Bayangkan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu ucapan Yesus kepada siapa? Kepada Yahudi, Pak. Bukan kepada orang non-Yahudi. Ingat, hukum Taurat itu dipersembahkan Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu untuk diperuntukkan agar diteguhkan kepada Bani Israel, bukan kepada Anda yang Kristen, bukan. Jadi kalau dikatakan Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat, kepada siapa? Kepada Kristen. Untuk apa? Hukum Taurat itu untuk Yahudi. Kenapa dia harus mati di atas tiang salib untuk non-Yahudi? Nggak nyambung. Coba Anda lihat di dalam Efesus 2 nomor 5. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Untuk siapa Yesus membatalkan hukum Taurat ini? Untuk Yahudi? Enggak mungkin. Ulangan 6 Anda baca satu perikop, Ulangan 4 Anda baca satu perikop, Anda baca secara teliti, hukum Taurat itu tidak bisa dihilangkan sampai kapanpun bagi Bani Israel. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian ketika Anda melihat Efesus 2 nomor 15, ternyata ini untuk menyenangkan hati Yahudi, non-Yahudi. Oh, kita bisa menjadi pengikutnya Yesus, kita bisa menjadi pengikutnya Taurat dan seterusnya, kitab-kitabnya orang Yahudi, itu bisa kita. Tetapi kita tidak terikat lagi.
Kita tidak terikat lagi karena ternyata ada Tuhan datang mati untuk kita, yaitu Yesus. Jadi itu nggak nyambung, Pak, nggak nyambung. Hukum Taurat dalam hal ini sunat itu berlaku untuk selama-lamanya. Tidak ada yang bisa membatalkan, kecuali penumpang-penumpang gelap, serigala-serigala yang nyamar domba, yang mengaku hukum Tuhan itu sudah dibatalin untuk mereka. Saya katakan sekali lagi, Pak, di dalam Yeremia 31 nomor 31, perjanjian baru Tuhan itu terikat kepada Bani Yakub, Bani Yehuda, Bani Israel, dan juga Bani Yehuda. Anda bukan. Jadi jangan mengikatkan satu hukum negaranya orang, Anda ikat kepada diri Anda. Anda orang Indonesia, Anda mengikat diri Anda dengan hukum Belanda, itu nggak cocok, nggak nyambung. Itu cinta bertepuk sebelah tangan namanya, Pak. Silakan. Pengikut jalan lurus, Bang. Masih standby. Oke. Hukum Allah itu sebetulnya sudah ada sejak manusia diciptakan di Taman Eden, ya. Tetapi itu baru secara lisan karena Allah berbicara langsung kepada manusia. Kemudian di zaman Abraham juga hukum itu sudah ada di Kejadian 26 ayat 5 itu sudah jelas. Abraham itu menuruti akan hukum-hukum Tuhan, perintah-perintahnya. Dan berbicara tentang hukum itu diulangi lagi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, itu diulangi. Dan berbicara tentang hukum, ya, hukum sunat khususnya, ya, ini sebetulnya hanya diperuntukkan kepada bangsa Israel, ya, bangsa Israel. Dan itu tidak mengikat kepada orang-orang yang Gentile atau orang-orang kafir ataupun di luar orang Israel. Itu sebabnya Yesus tidak pernah memerintahkan, ya, pengikut-pengikutnya untuk disunat. Tetapi apa yang diperintahkan oleh Yesus? Yaitu apa? Harus dibaptis. Jadi sekali lagi hukum sunat itu tidak diberlakukan kepada orang-orang yang di luar Israel. Dan berbicara tentang hukum Taurat, ya, saya mau jelaskan supaya Anda pahami bahwa hukum Taurat itu sebetulnya terdiri dari 3 bagian. Hukum sipil, hukum upacara, dan hukum moral. Yang ditiadakan oleh Paulus yaitu hukum upacara dan hukum sipil. Jadi salah kalau Anda mengatakan bahwa Paulus datang untuk apa? Meniadakan hukum itu. Jelas sekali dalam Roma pasal 3 ayat 31, ya, dia tidak membatalkan tetapi justru apa? Meneguhkannya. Dan sekali lagi, ya, itu sunat itu yang utama adalah sunat hati. Sampai di zaman Yesus juga demikian. Yesus tidak memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk sunat secara lahiriah. Tetapi kalaupun kita sunat secara lahiriah, ya, itu bagus karena itu demi kesehatan. Tetapi kalau Anda bilang orang-orang Yahudi, Paulus tidak berani melarang orang-orang Yahudi untuk tidak sunat. Ya memang tidak boleh. Karena orang Yahudi harus disunat. Ya, orang Yahudi harus disunat. Tetapi kalau non-Yahudi tidak diharuskan untuk sunat. Itu sebabnya Yesus tidak pernah menekankan pengikut-pengikutnya untuk disunat. Karena itu hanya perjanjian antara Allah dan orang-orang Yahudi, orang Israel. Termasuk Abraham, ya. Termasuk Abraham. Dan kalau sunat itu hanya secara lahiriah tetapi kita tidak mengikuti hukum Taurat, itu sama halnya tidak ada gunanya. Itu sebabnya Paulus dalam Roma 2 ayat 25, sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu itu tidak ada lagi gunanya. Roma 2 ayat 29, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ingat Roma 2 ayat 13 juga dikatakan, karena bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi jelas, orang hanya sekedar mengetahui, mendengar, kalau dia tidak mentaati hukum Taurat itu sama bohongnya. Itu sebabnya Paulus mengatakan, apa gunanya kita disunat tetapi apa? Kita tidak melakukan hukum Taurat. Dan itu juga
ingatkan kepada orang-orang Israel, sunat hati, ya. Sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Bagaimana dengan orang non-Israel? Seperti orang-orang Kristen yang hidup di Indonesia, di Asia, dan seterusnya. Mereka itu tidak perlu sunat. Sunat secara lahir ya, tetapi kalaupun mereka mau sunat ya itu perlu. Karena apa? Ditinjau dari kesehatan itu bagus. Nah, tapi kalau dari keagamaan, perintah agama itu tidak ada lagi. Kecuali mungkin orang Yahudi. Ya, turun-temurun mereka harus disunat. Tetapi kami ini kan bukan lagi keturunan Yahudi. Kami bukan orang Yahudi. Kami adalah pengikut Yesus. Tetapi bukan orang Yahudi asli, orang Israel asli. Kalau orang Israel asli ya mereka harus apa? Disunat. Karena itu perjanjian kekal dari Allah. Sekian bro. Baik, mohon izin teman-teman. Iya, gimana? Cek, Aku cek, mau bilang cek. oke Bang Juma Suara. tanggapi. Iya, lanjut Bang. Oke, baik. Jadi gini, makasih Bang. Kenapa Yesus tidak memerintahkan sunat? Coba dipikirlah, bagaimana mungkin Yesus memerintahkan sunat kepada orang yang sudah bersunat? Anda mengatakan orang Yahudi yang tinggal di Indonesia tidak perlu diperintahkan, karena memang itu sudah menjadi budaya mereka. Perintah Tuhan itu sudah mendarah daging sehingga menjadi tradisi turun-temurun. Jadi Yesus tidak memerintahkan lagi bersunat. Yesus hanya mempretelin orang-orang Yahudi yang meninggalkan hukum Taurat. Itu dia. Jadi kalau Anda mengatakan kami tidak bersunat karena Yesus tidak memerintahkan sunat, tuh, bagaimana mungkin Yesus memerintahkan bersunat kepada non-Yahudi sementara dia diutus hanya untuk Yahudi? Dipahami itu dulu. Terus kemudian terkait dengan sunat hati, Pak. Sunat hati ini kita jangan berasumsi ria. Sunat hati itu, sekali lagi saya katakan, itu perintah Tuhan kepada Bani Yakub. Saudara saya ini bukan Bani Yakub. Dan tidak ada perintah sunat hati kepada saudara. Dengan kata lain, tidak ada perintah kepada saudara untuk mentaati hukum Taurat. Karena sunat hati sama dengan mentaati hukum Taurat. Anda mengatakan Anda sunat hati. Dari mana Anda sunat hati? Sementara hukum Taurat tidak ada pada Anda. Bukan untuk Anda hukum Taurat itu. Orang yang bisa bersunat hati adalah orang yang mendudukkan dirinya sebagai orang yang taat kepada ketetapan Nabi Musa alaihissalam. Umat Islam yang bersunat hati, supaya Anda tahu, umat Islam yang bersunat hati adalah umat Islam yang menundukkan dirinya, jasadnya, hatinya, rohani jasmaninya kepada perintah-perintah Tuhan yang termaktub di dalam Al-Quran. Itu pengikut Yesus yang bersunat hati adalah Bani Israel yang taat kepada hukum Tuhan yang dibawa oleh Nabi Musa. Kalian bukan. Kalian itu bukan pengikut, Pak. Kalian itu pentuhan. Kalian itu pengikut Paulus yang mempertuhankan Yesus. Itu Kristen. Kalau pengikut Yesus itu beda. Pengikut Yesus itu mereka yang bersunat hati, bersunat kulub, dan mereka dalam kesehariannya, rutinitas ritualnya adalah menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi dan mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu baru pengikut. Anda bukan. Nah, terkait dengan sunat, kalau Anda melihat datanya Ulangan 10, 16, Ulangan 30 nomor 6, Yeremia 4 nomor 4, Yeremia 6 nomor 10, Yeremia 9, 25 nomor 26, dan Yehezkiel 4:47 dan seterusnya, sunat hati itu adalah melembutkan hati, tidak tegar tengkuk, tidak sombong terhadap perintah Tuhan, tetapi tunduk kepada aturan mainnya Tuhan. Kami sebut Muslim. Orang Muslim itulah yang menyunatkan hatinya. Hati disunat artinya dihilangkan kesombongan, dihilangkan kecongkakan, dihilangkan ketegar tengkukan. Ketika Tuhan mengatakan jangan engkau makan babi, hati tunduk, itu baru sunat hati. Tapi kalau dikatakan jangan engkau makan babi, tapi tetap dimakan, itu bukan sunat hati itu, Pak. Itu tebal hati namanya itu. Itu tegar tengkuk namanya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, perintah Yesus untuk bersunat. Kalau Anda mengatakan surat Roma, sekali lagi saya katakan, tidak ada surat Paulus di antara 14
kitab yang dia buat tidak ada yang diperuntukkan untuk Yahudi, nggak ada. Semua diperuntukkan kepada non-Yahudi, sehingga semuanya bermuara kepada pembatalan hukum Tuhan. Kenapa orang non-Yahudi nggak mungkin ikut Taurat? Karena mereka tahu hukum Taurat itu untuk Yahudi. Makanya dikatakan, kalau kamu menyunatkan dirimu dan kamu tidak bisa melakukan hukum Taurat, maka percuma, itu batal semua. Gimana ceritanya orang Romawi Yunani mau melakukan hukum Taurat, sementara hukum Taurat itu tidak ada tujuannya untuk mereka. Karena itulah Paulus memberikan legalitas kepada mereka untuk jangan bersunat, untuk makan babi tetap makan babi, tetapi tetap menyembah Yesus. Itu berlaku untuk non-Yahudi, dan Anda menjadi salah satu pengikutnya. Jadi sunat itu berlaku kepada kaumnya Yesus, berlaku kepada umatnya Yesus, berlaku kepada Bani Israel. Hukum-hukum Tuhan itu berlaku kepada pengikut Yesus. Anda bukan pengikut. Sekali lagi, Anda bukan pengikut. Wajar kalau Anda bersunat. Wajar kalau Anda tidak bersunat. Kalaupun Anda tidak bersunat, maaf, berarti Anda bukan pengikut Paulus, dan yang kedua, Anda bukan pengikut Yesus. Dua-duanya kena. Karena Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Artinya apa? Dia mengatakan kepada Romawi dan Yunani, nggak usah sunat kalian, nggak usah. Sebab kalian bersunat percuma, karena kalian tidak akan pernah melakukan hukum Taurat, karena hukum Taurat itu bukan untuk kalian. Jadi nggak usah sunat. Makanya Kristen itu cepat berkembang, Pak. Makanya Kristen itu banyak digandrungi orang, Pak. Kenapa? Orang senang makan babi, Pak. Orang Cina ditawarkan mana pilih Islam atau Kristen, mereka akan pilih Kristen. Kenapa? Makanan kesukaannya ada di sana. Kapan itu dihilangkan, mereka pun tidak akan mau masuk Kristen. Coba aja, Pak. Mulai tahun depan Kristen haram hukumnya makan babi. Yakin dan percaya, Kristen akan merosot dengan kencang. Kenapa? Babi adalah salah satu makanan yang paling membuat orang Kristen itu eksis kepada Kristen. Itu dia. Kalau babinya haram, saya yakinkan Kristen akan kosong. Itu yang perlu Bapak pahami dengan baik. Bahwa hukum Taurat untuk Bani Israel, hukum sunat hati hanya untuk Bani Israel. Kristen gak ada sunat hati. Silakan. Oke, terima kasih ya. Saya mau tanggapi dulu tentang makanan. Kebetulan saya ini beragama Advent dan kami tidak makan haram, babi, dan juga ya macam-macam ya, ikan yang tidak bersisik bersirip kami tidak makan. Kalau Anda Muslim, Anda mengikuti hukum mana ya? Anda makan unta, sedangkan di firman Tuhan mengatakan unta itu haram, tetapi kalian makan. Kemudian Anda mengikuti hukum-hukum mana? Ya, makanan dari jenis ikan itu bersisik bersirip, udang, kepiting itu semuanya haram, tapi kalian makan. Jadi kamu mengikuti hukum mana? Kemudian berbicara tentang Yesus. Yesus itu bukan cuma untuk orang Yahudi, tetapi dia juga untuk semua bangsa. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu, malaikat yang berkata kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi untuk semua bangsa. Dia tidak dikatakan di ayat ini untuk orang Israel, untuk orang Yahudi, tetapi semua bangsa. Ya, ini malaikat yang berfirman atau mengatakan kepada Maria. Jadi Yesus itu untuk semua bangsa. Dan sekali lagi ya, itu sunat itu kalau non-Yahudi itu tidak diharuskan. Sunat itu adalah perjanjian Allah dengan orang-orang Israel. Tetapi kalau orang non-Yahudi itu tidak lagi diharuskan. Tetapi kalaupun dia mau sunat ya, it's okay. Tetapi itu tidak mengingat. Karena Yesus sendiri tidak pernah memerintahkan orang Kristen harus disunat. Yang Yesus tekankan yaitu apa? Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Ketika seorang ahli Taurat datang kepada Yesus kemudian bertanya, Guru, hukum manakah yang terutama? Apa Yesus katakan? Hukum yang utama dan terutama yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Jadi Yesus katakan,
kamu harus sunat. Jadi tidak ada brother di situ. Yesus menekankan hukum yang terutama dan pertama itu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ini hukum ini yang ditekankan oleh Yesus, bukan bukan perjanjian antara orang Israel dengan Allah. Tidak. Perjanjian Allah dengan orang Israel yaitu apa? Sunat. Sunat itu mengikat. Tetapi kalau kami ini non-Yahudi, tidak perlu sunat. Tetapi kalaupun kami mau sunat, ya itu oke-oke saja. Tetapi itu tidak mengikat. Jadi yang Yesus tekankan juga adalah sunat hati. Sebab apa gunanya kita disunat secara lahir ya, tetapi kita melanggar hukum Tuhan. Ya, hukum-hukum Tuhan. Jangan ini, jangan itu. Harus menyembah Allah. Kami menyembah Allah. Kenapa kami menyembah Yesus? Karena Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus akan datang untuk memberikan upah, kehidupan yang kekal. Yesus akan menghakimi. Yesus akan membangkitkan orang-orang di akhir zaman. Itu sebabnya kami harus menyembah Dia. Kalau kami tidak menyembah Dia, nanti ya kami tidak akan dibangkitkan, akan menerima hukuman. Itu sebabnya semua orang Kristen akan apa? Datang menyembah Yesus. Karena Yesus satu-satunya jaminan keselamatan. Tidak ada yang bisa memberikan keselamatan selain Yesus. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepadaku. Kalau tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu sebabnya kalian sampai saat ini masih berdoa. Tunjukkanlah kami jalan lurus. Yesus adalah jalan lurus, tapi kalian tidak mau mengikutinya. Ya, kalian bilang, oh saya percaya, kami percaya Isa, kami percaya Yesus. Tetapi percaya itu bukan cuma sekedar percaya. Kalau Anda percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, pasti kalian harus akan mengikuti perintah-perintahnya. Yesus katakan, jika kamu kasih akan aku, kami akan menuruti segala perintah-perintahku. Tetapi apakah kalian mengikuti perintah-perintah Yesus? Yesus katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian apa lagi? Kasihilah musuhmu, berdoa untuk mereka. Apakah kalian sudah melakukan itu? Baptis, kalian cuma mengatakan, oh kami percaya. Setan juga percaya. Setan percaya hanya satu Allah. Tetapi apakah dia menuruti akan firman Tuhan? Ya? Apakah dia mengikuti firman Tuhan? Tidak, hanya sekedar percaya. Demikian juga kalian, hanya sekedar percaya kepada Yesus, pada Isa, tetapi tidak melakukan apa yang Isa perintahkan. Saya kira demikian. Oke, baik. Mohon izin sahabat-sahabat sekalian. Satu hal yang perlu Bapak ini pahami, saudara saya ini pahami. Tolong sekali lagi, ini udah sekian kali saya katakan kepada saudara saya ini. Hukum Taurat itu untuk Bani Yakub, Bani Yehuda, Bani Israel. Datanya ada, Pak. Jangan Anda mengambil pakaiannya orang, Anda pakai sendiri, lantas Anda mengatakan itu pakaian Bapak. Itu pencuri namanya. Itu berarti Anda memakan hasil rampasan dari orang keturunan Benyamin. Ingat ya, di dalam Nubuatan Yakub Kejadian 49 nomor 27, keturunan daripada Benyamin akan berlaku seperti serigala, di mana dia merampas ajaran orang lalu dia bagi-bagikan kepada orang lain. Itu perampok namanya, Pak. Tolong ditekankan ini dulu. Jangan Anda pamer-pamer saya ini domba. Anda bukan Bani Yakub. Anda bukan Bani Israel, Anda bukan kemudian Bani Yehuda. Tapi Anda bawa-bawa hukum Tauratnya orang. Itu namanya Anda, mohon maaf, serigala berbulu domba. Itu yang dimaksud Yesus itu. Anda harus belajar dulu. Mohon maaf nih, bukan saya mau ngajarin, tapi ya memang harus belajar, Pak. Di dalam Lukas 2 nomor 10 itu bukan seluruh bangsa itu, Pak. Itu seluruh umat siapa? Yahudi. Di situ bahasa Yunaninya adalah Laos. Sementara kalau Anda untuk seluruh bangsa keturunan Adam, seluruh manusia di atas muka bumi, bahasa Yunaninya adalah Ola Teetni. Jadi Anda cobalah jangan terlalu sempit memahami.
data-data yang ada di dalam kitab saudara sendiri. Di situ dikatakan kata Laos itu hanya merujuk kepada bangsa Yahudi. Anda baca Yosua 10. Ternyata seluruh bangsa yang dimaksud di situ adalah Bani Yakob, 12 suku bangsa, Pak. Sekali lagi, jangan inilah. Kan ada perintahnya sunat hatimu. Jangan Anda tegar tengkuk. Dengarkan pembelajaran meskipun dari non-Kristen, tapi yang paham Bible bisa jadi orang di luar Kristen. Karena orang di luar Kristen belajar Bible tanpa ada embel-embel perpuluhan, tapi benar-benar belajar karena ingin mengetahui kebenarannya. Itu yang perlu saudara pahami. Sekali lagi saya katakan bahwa Laos di sana hanya untuk Bani Israel. Bangsa Israel itu ada 12 suku bangsa. Nah, lalu kemudian kalau Anda mau memaksakan, oh tidak, itu untuk kita juga. Di situ tidak mengatakan olate etni, semua manusia, tidak. Semua bangsa yang ada di dunia, tidak. Tetapi semua bangsa. Bangsa apa? Bani Israel. Lagian Yesus kan mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dan Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Kurang apa lagi coba? Anda saja yang menggunakan pakaian orang. Anda gunakan pakaian, misalnya Anda ini hanya sipil, Anda menggunakan pakaian tentara, habis itu Anda ngaku tentara. Kan lucu. Nah sekarang ketika Anda bertanya, dari mana Islam itu makan onta? Dari mana Islam itu makan belut? Dari mana Islam itu makan kelinci? Loh, kami bukan Bani Yakob, kami bukan Bani Yehuda, kami bukan Bani Israel. Ngapain kami nyamar-nyamar? Ngapain kami nyamar-nyamar serigala? Ngapain kami nyamar-nyamar domba? Kami bukan domba. Domba itu adalah Ben Yakob. Apakah Anda Ben Yakob? Bukan. Jadi kalau Anda mengaku sebagai domba, berarti Anda lah penyamarnya. Anda lah yang dinubuatkan oleh Yesus. Berhati-hatilah, akan muncul serigala-serigala nyamar domba. Ya Anda berarti. Aku Advent, aku nggak makan babi, aku nggak minum kopi. Lah apa hubungannya? Orang pakaiannya orang kok sama seperti Anda mengatakan, saya ini tentara, saya menggunakan baju tentara, saya pagi-pagi apel pagi, saya pagi-pagi upacara hari Senin, tapi tidak terdaftar Anda sebagai tentara di Republik Indonesia. Ternyata Anda hanya mengambil baju tentara, beli di koperasinya tentara, Anda pakai, habis itu Anda ngaku tentara. Itu penyakit Pak namanya Pak, itu penyakit. Lalu kemudian Anda mencoba membawa narasi kasih. Waduh, saudara saya ini, Anda belajar kasih itu apa? Kasih itu bersopan-sopan gitu. Kasih itu mengelus-elus rambut anaknya. Habis itu diajak nyembah manusia. Itu yang Anda maksud kasih? Salah Pak. Kasih itu harus berdata. Ulangan 11 nomor 1 itu yang disebut kasih. Yosua 22 nomor 5 itu yang disebut kasih. Ulangan 6 nomor 1, nomor 2, 3, nomor 4, 1 perikop itu yang dimaksud kasih. Ulangan 4 dan seterusnya itu yang dimaksud kasih. Apa inti kasih itu? Tanya Yesus. Wahai Yesus, apa kasih itu? Kasih itu adalah mentaati segala ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan yang mana wahai Yesus? Ketetapan Tuhan yang datang dari Nabi Musa, bukan dari Nabi Paulus. Bukan, saya nggak kenal dia. Lalu kasih kepada manusia itu apa Yesus? Kasih kepada manusia itu adalah tidak menghilangkan setitik pun meskipun yang paling kecil dari ketetapan Tuhan, dan mengajarkan anak-anaknya, mengajarkan istrinya, mengajarkan suaminya, mengajarkan keluarganya, mengajarkan tetangganya, mengajarkan seluruh manusia untuk mentaati perintah Tuhan. Itu baru kasih kepada manusia. Kasih kepada Tuhan, tunduk terhadap ketetapan Tuhan. Kasih kepada manusia, mengajak manusia untuk tunduk kepada ketetapan Tuhan. Itu kasih kok, bunuh ketetapan Tuhan. Kasih apa ini? Kasihan. Kasih kok ngajarin orang, anak-anaknya pergi ke rumah ibadah untuk menyembah kepada sesamanya manusia. Ini kasih apa ini? Ya, tidak ada kasih gitu Pak, nggak ada kasih. Kulut, tunduk kepada ketetapan Nabi Musa, dan mengajarkan kepada anak, istri, keluarga, semua hamba Tuhan untuk mentaati perintah-perintah Tuhan. 5 nomor 19. Di situ. Setidakpun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak, istri di dalam kerajaan langit. Coba, tempat terhina loh dalam bahasa aslinya.
dalam original teksnya. Ketika diterjemahkan dalam bentuk yang benar, itu terhina, bukan terendah, terhina. Apa itu? Neraka. Dan barang siapa yang tidak menghilangkan, meskipun yang paling terkecil tidak dihilangkan, lalu mengajak anak istrinya, orang lain untuk melakukan hal itu, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Apa itu? Surga, jannah. Apa masih kurang pernyataan Yesus? Kalau Anda mengatakan, oh itu Torah itu untuk ini, kami tidak bersunat karena kami, loh, justru itu Yesus datang bukan untuk Anda. Yesus datang untuk Bani Israel, dan kita harus imani bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi pernah mengutus nabi kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk ketetapan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan apa? Jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang juga aku lakukan. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun, Pak. Kenapa kami tidak dibaptis? Karena Yesus tidak pernah membaptis manusia pun. Camkan itu. Gak ada Yesus pernah membaptis manusia satupun. Ibunya, saudara-saudara kandungnya, tantenya, kakeknya, pamannya, opunya, bibinya, tetangganya, dan semua. Yesus tidak pernah baptis. Jadi baptis itu bukan pekerjaan Yesus. Itu yang perlu Anda pahami. Silakan. Quran 10:94. Maka jika engkau berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Berbicara tentang Yesus, coba Anda baca saya ulang itu Kisah pasal 2 ya. Lukas pasal 2. Di ayatnya yang ke-10. Kisah pasal 2 ayat 10. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Kalau di sini all people, sama juga dengan semua bangsa. Jadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk semua orang, all people, ya, semua bangsa. Jadi boleh diterjemahkan semua bangsa atau semua orang. Jadi tidak dikatakan di situ cuma untuk orang Israel. Ulangan 10 ayat 14, 15, 16. Memang umat Israel itu adalah pilihan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan Allah mula yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Jadi ya kita tidak boleh cemburu kepada orang-orang Israel, oleh karena mereka itu benar-benar adalah pilihan Allah, ya. Tetapi sayangnya, ya, mereka keras tengkuk, sebab Tuhan Allah mula, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, ya. Makanya di dalam Matius 21 ayat 43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Ya, ini ingat, ini di garis bawahi. Ya, Yesus sendiri mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Siapakah bangsa ini? Ya, itulah yang disebutkan Gentile, ya, orang-orang kafir. Orang yang di luar Israel, ya, yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Matius 8, 12, 13 juga. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Jadi sebetulnya keselamatan ini memang orang Israel, orang Yahudi itu adalah pilihan Tuhan. Tetapi oleh karena mereka keras tengkuk, tidak mau mendengarkan akan perintah Tuhan, maka keselamatan ini juga diberikan kepada barang siapa yang percaya, barang siapa yang menuruti akan firman Tuhan, barang siapa yang mentaati hukum-hukum Tuhan. Makanya orang-orang yang di luar Yahudi, mereka juga mendapatkan bagian keselamatan. Sama juga dengan orang-orang Arab. Mereka juga mendapatkan keselamatan. Karena sebetulnya keselamatan itu diberikan kepada
umat pilihan Israel, tetapi apa? Mereka menolak. Oleh karena keras tengkuk mereka tidak taat. Ya, akhirnya keselamatan itu diberikan kepada semua bangsa. Kemudian berbicara tentang kasih, ya. Yesus mengatakan ya kepada orang ahli Taurat, hukum yang terutama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap jiwamu. Dan hukum yang kedua yang sama, yaitulah kasihilah sesamamu manusia. Kalau uraian yang Anda sampaikan tadi itu bukan cuma hanya berkasih-kasihan. Apa artinya kasih kepada Allah? Kasih kepada Allah artinya jangan ada ilah lain di hadapan hadiratmu. Jangan kamu membuat patung. Jangan kamu menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Itu kasih kepada Allah. Dan kasih kepada sesama manusia yaitu apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini, dan juga apa? Jangan bersaksi dusta. Kasih yang Anda sebutkan itu sempit itu, brother. Kasih yang sesungguhnya yaitu apa? Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Kalau kita kasih kepada sesama manusia, pasti kita tidak akan berzina. Kalau kita kasih kepada sesama manusia, pasti kita tidak membunuh. Kalau kita kasih kepada sesama manusia, pasti kita tidak akan mengambil istrinya, suaminya, dan milik kepunyaan orang lain. Kalau kita kasih kepada sesama manusia, pasti kita akan menghormati orang tua. Itulah hukum yang pertama dan terutama yang harus kita patuhi, dan itu adalah perintah daripada Yesus sendiri. Sekian, bro. Oke, mohon izin teman muslim. Jadi Anda, mohon maaf nih saudara saya ini ya, Anda tuh nggak nyambung tentang kasih. Lagi-lagi kasih Anda masuk ke hukum Taurat, sementara Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat. Inilah kalau agama itu ya asal-asal, pakaiannya orang dipakai kepada badan sendiri sehingga semrawut. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketentuan ketetapan yang ada di dalamnya. Apa itu masih kurang? Sekarang kembali lagi ke hukum Taurat, ambil lagi 10 hukum. Ini ajaran apa ini? Ya, itulah yang saya katakan, Pak. Jangan menggunakan seragamnya orang. Anda bukan Bani Yakub, Anda bukan Bani Yehuda, Anda bukan Bani Israel. Kenapa kembali kepada hukumnya Bani Israel? Oh, kasih itu di mana implementasinya di dalam Torah? Kasih itu seperti itu adanya. Gak ada, Pak. Gak ada. Itu cuma cocok-cocokan Anda aja. Di dalam kitabnya orang Yahudi, sekali lagi saya katakan, yang disebut kasih itu adalah mentaati perintah-perintahnya semua. Setitik pun tidak boleh ditinggalkan. Malah dikatakan di dalam kitab Yosua 22 nomor 5, hanya lakukanlah dengan sangat setia. Ini perintah. Dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, bukan oleh Paulus, bukan oleh Lukas, bukan Markus, tapi Nabi Musa, hamba Tuhan itu. Yakni, yaitu mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, terpaut padanya dan berbakti hanya kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Jangan Anda rubah ini. Kasih itu. Kemudian kasih kepada manusia itu diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi di Ulangan 6 dan juga Ulangan 4. Itu sangat jelas itu. Kasih itu seperti itu implementasinya, Pak. Jadi kita nggak mengada-ngada kitabnya orang. Jangan kita rubah-rubah sesuai dengan selera kita. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan, untuk dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya umurmu panjang, supaya seumur hidupmu engkau dan anak-anakmu takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut usiamu. Maka dengarkanlah hai orang Israel. Tidak dia katakan maka dengarkanlah hai orang Batak. Tidak, Pak. Israel, Pak. Israel. Ya, maka dengarkanlah wahai orang Israel.
lakukanlah apa yang seperti dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangmu, ya, supaya lanjut usiamu. Dengarkanlah wahai orang Israel, lakukan itu semua dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang diperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan, harus engkau ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Harus kau ingatkan hukum Taurat itu kepada anak dan keturunanmu. Kurang apa lagi coba? Tiba-tiba ada orang nempel, ngaku-ngaku sebagai penerus, itu semua adalah hukum yang sudah mati. Ini ajaran dari mana? Dari Paulus. Ini nih, ingatkan kepada anakmu dan keturunanmu untuk selalu berlaku setia dan sangat setia kepada ketetapan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kepada siapa? Kepada anakmu, kepada keturunanmu, kepada cucu-cucumu. Ajarkan itu pada saat kamu bangun, ajarkan pada saat kamu baring, ajarkan pada saat kamu duduk, ajarkan pada saat kau berjalan. Itu perintah Tuhan, Pak, kepada Bani Yakub. Kalau Anda mengatakan, oh itu tidak berlaku karena kami ini bukan Bani Yakub, tapi kenapa tadi Anda mengambil hukum 10? Kenapa? Kok kacau kayak gini, Pak? Kenapa bisa jadi kacau gini? Nah, kemudian ketika Anda membawa narasi Quran, Al-Quran menjelaskan, fa in kunta fi sakkim mimma anzalna ilaika fas'ali alladzina yaqra'una al-kitaba min qablika. Ada perintah, wahai Nabi Muhammad, jika engkau ragu tentang apa yang aku ceritakan tentang umat terdahulu, tanya kepada mereka. Bukan disuruh tanya, kemudian menjadi pengikut. Tidak, tanya kepada mereka. Coba lihat mereka itu. Ada tidak? Ketika Al-Quran mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu, kafirlah orang yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Coba tanya kepada ahli kitab. Ada tidak saya pernah mengajarkan mereka untuk mempertuhankan Isa? Tanya kalau kamu ragu akan kebenaran Al-Quran yang datang kepadamu. Nah, coba kita tanya kepada orang Kristen. Sedunia kita tanya, ada tidak Yesus memerintahkan mempertuhankan dirinya? Kompak mereka akan mengatakan, tidak ada. Berarti Rasulullah Muhammad SAW tidak perlu ragu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ajarkan, Yesus itu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah yang mengutus Yesus. Jangan ragu. Seperti itu, Pak. Makanya ketika Al-Quran menarasikan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Kamu wahai ahli kitab, kami informasikan telah datang kepadamu rasul kami yaitu Nabi Muhammad untuk menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan. Wahai Nabi Muhammad, jika engkau ragu dengan firman saya yang mengatakan bahwa ahli kitab menyembunyikan firman yang telah kami berikan kepada mereka, tanya kepada mereka. Tanya, minta pertanggungjawaban kepada mereka untuk menunjukkan kitab Taurat. Pasti tidak ada. Minta kepada mereka, kalau kamu ragu mereka menyembunyikan kitab-kitab terdahulu, tanya kepada mereka, mana kitabnya Nabi Daud? Pasti mereka nggak bisa tunjukkan. Kalau kamu ragu, tanya kepada mereka, mana kitabnya Yesus yang disebut Injil Yesus oleh Filipus? Tanya kepada mereka, pasti mereka tidak bisa menyembunyikan. Jadi kamu jangan ragu ketika saya mengatakan orang-orang terdahulu menyembunyikan kitab itu. Yakinlah. Kalau tidak yakin juga, tanya kepada mereka. Tunjukkan, minta kitabnya Nabi Daud, kitabnya Nabi Musa. Kalau mereka bisa menunjukkan, kamu pantas ragu. Tapi karena sampai hari ini sudah 1400 tahun ternyata itu betul, maka Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah ragu dengan apa yang dinarasikan Al-Quran. Seperti itu, Pak, cara belajarnya. Jadi sekali lagi, tolong Anda dalami Yeremia 31 nomor 31. Apa yang dikatakan di sana? Aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Yehuda dan Bani Israel, bukan dengan Anda. Anda entah Bani apa, mohon maaf. Ya, jadi kembali kepada yang tadi, jangan menggunakan seragam pakaiannya orang, pakaian seragamnya orang, lantas Anda ngaku-ngaku sebagai bagian dari kesatuan itu. Jangan. Itu batil itu. Silakan. Lagi-lagi Anda gagal tentang pemahaman hukum Taurat. Jadi sudah sekian kali saya mengatakan bahwa Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Tetapi rupanya Anda tidak paham tentang bagian-bagian dari hukum Taurat. Saya sudah beberapa kali jelaskan hukum Taurat itu terdiri dari hukum sipil, hukum upacara, dan juga hukum moral. Dan hukum upacara itu memang sudah tidak dilaksanakan karena itu sudah
genapi ketika Yesus mati di kayu salib. Dan berbicara tentang hukum, hukum ini sebetulnya sudah sejak manusia itu diciptakan, hukum itu sudah ada. Kemudian di zaman Abraham itu juga sudah ada. Nanti diulangi lagi pada zaman Musa. Coba Anda baca di Kejadian 26 ayat 5. Ya, Abraham itu sudah menurut hukum. Kejadian 26 ayat 5. Ya, dikatakan karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku. Firman yang mana itu? Ya. Dan memelihara kewajiban kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi berbicara tentang hukum, hukum ini adalah hukum untuk universal, untuk semua bangsa. Bukan cuma hukum, cuma orang Israel. Itu memang diulangi ketika Musa membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Itu tinggal pengulangan, tetapi itu sudah ada. Bahkan sejak manusia diciptakan itu, hukum itu sudah ada. Walaupun itu masih dalam bentuk lisan. Karena waktu itu Allah berbicara langsung kepada manusia. Dan datang kepada zaman Abraham, Abraham juga sudah menuruti hukum seperti yang terdapat di dalam Kejadian 26 ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Ya, jadi hukum itu sejak penciptaan itu sudah ada, kemudian di zaman Abraham juga, Abraham sudah melakukannya, kemudian nanti diulangi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, berbicara tentang hukum ini, apakah ini cuma untuk orang Israel? Ya, jelas sekali itu untuk semua bangsa. Yesus itu datang untuk semua bangsa. Itu sebabnya di dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11 itu, telah lahir bagimu seorang juru selamat untuk semua bangsa, all people, semua orang, bukan cuma untuk orang Israel. Penekanan hukumnya juga diulangi di dalam Matius pasal 5. Ya, ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi baca terus ya, sebelum semuanya terjadi. Jadi apa yang ditiadakan, yang tidak berlaku lagi setelah semuanya terjadi? Yaitu hukum upacara, hukum sipil. Sebagian sudah tidak digunakan lagi. Kenapa? Sudah digenapi ketika Yesus mati di kayu salib. Kemudian diulangi lagi dalam Matius 22. Hukum manakah yang utama? Ya, ini ada peristiwa ketika seorang Farisi datang kepada Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jangan kita berpikiran sempit. Apakah kasih ini cuma supaya kita tidak membenci orang? Kasih ini luas, brother. Itu tertuang dalam 10 perintah Allah. Hukum moral. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Jangan ada padamu ilah lain. Jangan membuat patung, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Ingatlah dan ulang-ulang dia kau peri, jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya. Jadi inilah hukum yang ditekankan oleh Yesus. Jadi bukan hukum upacara. Hukum upacara sudah tergenapi ketika Yesus mati di kayu salib. Dan hukum ini adalah universal karena kenapa? Sejak manusia diciptakan di Taman Eden, hukum itu sudah ada. Kemudian di zaman Abraham sudah menuruti hukum-hukum Tuhan, ketetapan-ketetapannya. Dan nanti ketika orang Israel itu ditawan menjadi budak di Mesir, Musa membebaskan mereka. Dan itu juga diulang-ulangi. Itu sebabnya dalam Ulangan 6 ayat 7, hendaklah kamu mengajarkan kepada anak-anakmu berulang-ulang waktu tidur, waktu bangkit, waktu berjalan, di mana saja kamu berada, kamu harus mengajarkan itu berulang-ulang. Karena hukum itu universal. Apakah Allah yang kita sembah itu hanya untuk orang Yahudi? Apakah Allah yang kita sembah hanya untuk orang Arab? Tentunya tidak. Bagaimana Allah akan menghakimi dunia ini kalau
hukumnya ini cuma khusus orang Yahudi. Kemudian orang Cina mereka Oi, menggunakan Peri, hukum apa? khotbah Ya? kau panjang benar, Bahlul. Panjang benar Bang khotbah Lor, kau tu. Bang Lor, biarin Bang Lor, ya Allah Bang. Silakan. Biarin aja dulu Bang. Ya. Sabar bang, biar sama. Bang, ini biarin dulu ini Bang, denger ya teman muslim yang saya nain. Biarkan pengikut jalan lurus berdiskusi ke Bang Juma dulu ya. Tenang. Oke, sebentar saya dengan Bang Bijay ya, Bajai. Oke, silakan brother. Oke, Bang Juma silakan Oke, tanggapin. makasih. Baik. Makasih saudara Ferry. Jadi gini Bang, adalah hal yang sangat lucu dan susah untuk Anda pertanggungjawabkan ketika Anda membagi hukum Taurat itu menjadi 3 bagian. Dan itu hanya dihasilkan dari hasil konsep gereja, sipil, upacara, moral. Kemudian Anda pilih-milih. Sedangkan pengajar daripada agama Kristen yaitu Paulus dalam Efesus 2 nomor 15 itu semuanya dibatalin. Segala ketetapan yang ada di dalamnya itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus. Anda kembali lagi nikung. Padahal di dalam pengajaran Paulus Galatia 5 jelas dikatakan di nomor 4-nya, kamu lepas dari Yesus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi jangan kembali ke hukum Taurat, Pak. Karena Anda lepas dari karunia Yesus Kristus kalau Anda kembali ke hukum Taurat. Jangan. Bahkan Paulus menerangkan dalam Filipi 3, tetapi apa yang dahulu kuanggap merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Yesus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena mengenalkan akan Yesus Kristus Tuhanku. Lebih mulia daripada hukum Taurat, lebih mulia daripada Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap semuanya itu adalah sampah. Jadi jangan kembali ke sampah, Pak. Paulus yang Anda teladani itu sudah menganggap hukum 10 itu sebagai sampah. Jangan Anda kotori iman Anda dengan sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Anda yang asli. Ingat, Anda bukan Bani Yakub. 10 hukum Taurat itu untuk Bani Yakub. Sekali lagi saya katakan Anda bukan Bani Yakub. Kalau Anda bertanya, Cina dan seterusnya beriman kepada siapa? Beriman kepada oknum yang datang setelah Yesus yang mengajarkan segala hukum-hukum. Beriman kepada agama yang datang setelah Yesus, di mana agama itu lebih baik, lebih sempurna, lebih komplit daripada ajaran ahli kitab. Beriman kepada penolong lain yang dia memuliakan Yesus setelah dia datang. Itu yang diajarkan oleh Yesus, agar memuliakan kepada oknum yang datang setelahnya yang mengajarkan segala hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Ingat, Anda mengatakan Yesus untuk seluruh bangsa. Itu di mana? Oh, di Lukas. Di Lukas saya mengatakan itu. Ini Lukas kok lebih tahu daripada Yesus sendiri tentang dirinya. Lukas yang ngarang Yesus untuk seluruh bangsa. Tapi Yesus mengaku di Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Masakan Anda lebih percaya Lukas daripada Yesus? Coba. Yesus sendiri yang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bukan kepada serigala-serigala yang nyamar menjadi domba, bukan. Tolong dipahami, memang pahit, tapi mau kayak mana? Mau sembuh, minum obatnya meskipun pahit. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya kami Kristen itu mengajarkan kasih. Kasih apa? Jangan membunuh. Loh, apakah Anda sadar dengan mengajarkan anak Anda untuk menyembah kepada manusia itu sama halnya Anda membunuh anak Anda? Apa nggak sadar itu? Anda membunuh jasmani dan rohaninya itu. Kenapa? Orang yang membuat jahat akan diusir ke neraka. Matius 7 nomor 21, nomor 22, nomor 23. Coba tanya kepada diri Anda sendiri. Apakah anak Anda ini termasuk dalam kategori orang yang memanggil Yesus itu sebagai Tuhan? Yes, termasuk. Kemana perginya? Diusir oleh Yesus. Berarti Anda membiarkan anak Anda diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Ingat Pak, pembuat kejahatan di dalam Matius 13 nomor 50 itu dilemparkan ke dalam api neraka. Anda tega? Anak Anda dilemparkan ke dalam neraka? Anda tega? Oh tidak. Lantas kenapa Anda meminta mengajarkan mereka kemudian mempertuhankan yang bukan Tuhan? Anda kembali ke hukum Taurat. Jangan ada ilah lain. Loh, anak Anda menyembah kepada ilah lain. Siapa itu? Anak Maria. Ilah yang diperkenalkan oleh Yesus bukan dirinya. Ilah yang diperkenalkan
Yesus adalah yang di langit, yang mereka sebut Hashem, Yod-He-Vav-He, yang kami sebut dengan sebutan Allah Azza wa Jalla. Hanya itu Tuhan, bukan Yesus. Yesus itu utusan Tuhan. Tapi Anda mengajarkan anak istri Anda untuk menyembah kepada anak Maria. Apa konsekuensinya? Neraka, Pak. Matius 13 nomor 50, Matius 21, Matius 7, 21, 23. Ya, itu konsekuensi yang harus Anda ambil. Jadi kembali lagi kepada materi kita, bahwa hukum Taurat ini yang Anda masih kembali lagi, itu hukum sipilnya, hukum upacaranya sudah nggak ada, yang ada hukum moralnya. Ingat, itu untuk Bani Yakub, Bani Yehuda, Bani Israel, sementara Anda bukan Bani Israel. Kenapa kami tidak mau nyamar-nyamar seperti Bani Israel? Kenapa? Karena kami berakal. Kami tahu hukum itu baik. Hukum Torah itu baik. Hukum Torah itu sangat-sangat luar biasa. Tetapi sangat disayangkan itu hanya untuk kaum tertentu, hanya untuk Bani Israel. Yesus sendiri mengaku Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Muncul penyamar-penyamar mencari data kemudian supaya Yesus itu untuk seluruh bangsa. Tidak bisa. Ya, itu yang ingin saya katakan kepada saudara, bahwa sekali lagi baca Yeremia 31, 32, 33. Hukum Taurat, perjanjian Tuhan hanya berlaku kepada Bani Yehuda dan Bani Israel. Anda dan saya bukan Bani Yehuda dan juga bukan Bani Israel. Jadi jangan kepedean. Silakan. Oke, sekali lagi saya mau katakan, Paulus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Yang dibatalkan adalah hukum upacara. Karena jelas sekali dalam Roma pasal 3 ayat 31, nggak bisa dibantah. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat? Anda paham ini tidak? Adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Itu sebabnya Paulus menuruti akan hukum Taurat. Ya, tidak ada yang dia langgar. Dia adalah penurut hukum. Kemudian kalau Anda bilang Yesus itu hanya untuk orang Israel, apa gunanya dia katakan masih ada domba-domba yang di luar kandang yang harus kubawa, harus kutuntun. Itu sebabnya Yesus memerintahkan kepada pengikut-pengikutnya. Matius 28 ayat 18-19. Karena itu, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa. Bukan cuma bangsa Arab, bukan cuma bangsa Indonesia, tapi semua bangsa. Jadikanlah muridku, semua bangsa muridku. Ya, jadi ini perintah agung Yesus. Kalau Anda percaya kepada Yesus, sebetulnya Anda harus menuruti ini. Jangan cuma beriman, tapi cuma di mulut. Kalau memang Anda benar-benar beriman kepada Yesus, ini misi Yesus. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian Anda bilang, Yesus akan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Brother, kenapa Yesus tidak mengenal mereka? Karena apa? Mereka itu hanya seperti kalian. Hanya bilang percaya, beriman, tetapi apa? Tidak menuruti akan perintah-perintahnya. Waktu itulah Yesus akan apa? Akan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah kamu daripadaku. Karena kamu pembuat kejahatan. Saya sudah perintahkan ini, kamu tidak melakukan ini. Yesus adalah datang ke dunia ini untuk menebus dosa, tetapi kamu tidak percaya. Yesus mati di kayu salib, tapi kamu tidak percaya. Yesus katakan baptis, tapi kamu tidak dibaptis. Ya, yang pertama kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Kenapa kami harus menyembah Yesus? Karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui Aku. Al-Fatihah 1 ayat 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalian terus berdoa. Sampai kapan kalian berdoa? Tunjukkan kami jalan lurus. Padahal jelas-jelas Isa adalah jalan lurus. Isa adalah rahmat. Kenapa kalian mengingkari? Kalian juga termasuk orang-orang ingkar. Hanya percaya kepada Muhammad. Muhammad mengajarkan yang tidak diajarkan oleh Allah. Contoh, cium batu hitam bisa menghapus dosa. Apakah itu ajaran Allah? Bunuh cicak mendapatkan pahala. Apakah cicak dapat memberikan pahala? Bukankah itu sudah menyekutukan Allah dengan sesuatu? Orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu pasti binasa. Pasti masuk neraka jahanam. Kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kami jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena jelas telah lahir bagimu seorang Juru Selamat.
di kota Daud. Dan siapa yang akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman? Hanya Yesus. Siapa yang akan memberikan upah kehidupan yang kekal? Hanya Yesus. Tetapi jangan cuma sekadar percaya. Sebab ketika kita hanya percaya tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, jika kamu kasih akan aku, kamu akan menuruti segala hukum-hukumku. Apa itu hukum-hukumku? Hukum moral. Ya, itu kekal. Karena itu adalah dari Allah sendiri. Jadi kalau Anda bilang Tuhan Yesus akan mengatakan aku tidak mengenal kamu. Ya betul itu, brother. Kenapa? Karena mereka hanya bilang percaya hanya di mulut saja, tetapi pada prakteknya mereka itu adalah pelanggar firman Tuhan. Sampai di situ, bro. Oke, mohon izin rekan-rekan sekalian. Yang pertama, Anda membawa narasi Roma 3. Adakah kami membatalkan hukum Taurat? Ya ada. Semua hukum Taurat kamu batalkan, meskipun mulutmu mengatakan, adakah kami membatalkan hukum Taurat? Inilah orang munafik. Mencuri, habis itu mengatakan, adakah kami mencuri? Membunuh, habis itu, adakah kami membunuh? Dan orang-orang bahlul yang ada di belakangnya mengatakan, tidak kok. Padahal sudah nyata-nyata dia batalkan hukum Taurat. Masih juga bertanya, adakah kami membatalkan hukum Taurat? La haula wala quwata illa billah. Ketika Tuhan mengatakan hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, dia batalin. Oh, Yesus mati di atas tiang salib untuk orang-orang non-Yahudi. Agar orang-orang Yahudi ini tidak lagi tunduk kepada hukum Taurat. Loh, hukum Taurat itu untuk Bani Yakub, Paulus. Mana sih lu, Paulus? Lalu kemudian dikatakan bahwasanya hukum Taurat itu sangat maut. Hukum Taurat itu adalah sampah. Hukum Taurat itu tidak ada orang benar karenanya. Paulus, kitab yang ada masih tertera terjemahannya saat ini mengatakan, untuk supaya lanjut usia, untuk supaya kasih, untuk supaya sayang, untuk supaya selamat, kudu wajib melaksanakan hukum Taurat. Untuk menempati tempat tertinggi, kudu wajib tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat. Paulus. Ya, inilah yang Yesus membuatkan. Celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi masuk menjadi pengikutmu, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Inilah akibatnya, inilah buktinya. Pengikut-pengikut Paulus ini mengaminkan bahwa Paulus itu tidak membatalkan. Jangan ada ilah lain. Mari kita buktikan. Apakah Yesus itu ilah? Ilah. Apakah yang disembah oleh Abraham itu Yesus? Bukan. Apakah yang menciptakan alam semesta ini anak Maria? Bukan. Apakah Tuhan ketika dia sendiri di situ ada anak Maria? Tidak. Tapi apakah Tuhan Kristen itu satu? Iya, satu. Apakah Bapa adalah Yesus? Tidak. Apakah Yesus adalah Roh Kudus? Bukan. Apakah Bapa bisa dikatakan dia adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain? Bisa. Apakah bisa dikatakan Yesus adalah Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain? Tidak bisa. Paulus itu adalah Taurat yang tadinya diperintah hewan dirubah. Korban manusia, darah manusia, harus makan dagingnya Yesus, harus minum darahnya Yesus. Ini apa-apaan ini? Anda boleh mengatakan Paulus tidak membatalkan hukum Taurat karena Anda pengikutnya. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, engkau harus menjadikan aku teladanmu, sebab aku juga ini adalah Kristus. Wajar kalau kemudian Anda mengikuti Paulus. Nah, lalu kemudian ketika ada perintah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak, Matius 28 itu hanya sampai data nomor 15. Berita yang tersiar sampai hari ini adalah tentang tentara upahan, bukan tentang menyembah Yesus. Itu ajaran Yahudi itu, apa non-Yahudi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Maksudnya apa? Mau dijadikan apa semua bangsa muridmu? Dijadikan sebagai murid, bukan dijadikan sebagai hamba. Jadikan seluruh bangsa muridku. Bangsa muridku bangsa apa aja? Benyamin, Yusuf, Dan, apalagi? Lewi, apalagi? Yaitu 12 suku bangsa. Karena Yesus ketika datang itu tidak bertemu semua dengan keturunan Yakub. Banyak keturunan Yakub yang tersebar kemana-mana. Maka dia memanggil ke-12 muridnya. Jangan engkau ke bangsa lain, tapi datanglah ke tempat-tempat muridku, yaitu Bani Israel. Itu perintah. Matius 10 nomor 5 nomor 6.
Jangan ke bangsa lain, kata Yesus. Aku datang hanya untuk Bani Israel, hanya untuk domba-domba yang hilang. Maka bersebarlah mencari domba-domba yang hilang, yaitu Bani Israel. Jadikanlah mereka semua menjadi muridku. Siapa itu? Bangsa muridku, Bani Israel, Bani Yakub. Jangan Anda mengatakan semua bangsa, terus Anda yang bangsa Batak misalnya, oh saya juga bangsa. Oh bukan. Kalau dipaksakan data sisipan itu sebagai data yang memang ori, maka murid-murid ini bukan hamba. Bedakan hamba dengan murid. Sedangkan Anda sekarang bukan murid, Anda sekarang ini adalah hamba. Yang dikatakan murid ketika gurunya mengatakan, wahai anakku, sembahlah Tuhan yang ada di langit dan ikuti aku, jadikan aku sebagai utusannya saja. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku yang engkau utus. Murid yang baik akan menjadikan gurunya sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri, kecuali penyamar-penyamar, serigala-serigala, buas yang nyamar seperti domba. Mulutnya mengatakan dia adalah murid, tapi praktek kehidupannya dia adalah hamba. Menghambakan diri kepada Yesus sama dengan melanggar hukum Taurat yang pertama. Jangan ada ilah lain. Ada ilah lain berupa manusia. Kemudian yang terakhir, yang kedua dari terakhir, ketika Anda mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ya memang betul. Jangan ke Islam dulu, ke agama Anda dulu. Udah ada dikatakan di dalamnya Yesus adalah Tuhan, tapi masih ada juga yang tidak mempertuhankan Yesus. Ya kan? Ada sekte-sekte yang tidak mempertuhankan Yesus. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena iblis senantiasa menggoda manusia. Kita sudah tahu rambu-rambu lalu lintas itu ada, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Tapi masih ada juga orang yang melanggar lampu merah. Apakah berarti ketika ada aturan hukum, ada jalan yang ditunjukkan, maka seketika manusia itu tidak akan belok ke jalan lain? Tidak. Makanya dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi, keturunannya akan saling sikut satu sama lain. Kenapa? Iblis akan senantiasa mempengaruhi manusia ke jalan. Sudah ada aturan, tetapi karena manusia selalu dipalingkan hati, lalu minta ketetapan agar diluruskan jalannya. Itu yang perlu saudara pahami. Aturan mainnya sudah ada, tetapi manusia yang sering serong terhadap jalan itu. Makanya minta diteguhkan. Itu istilahnya dia minta supaya hatinya bisa tetap istiqomah. Yang terakhir, Anda mengatakan batu hitam menghapus dosa. Anda lupa materi kita kemarin. Kotoran sapi bisa menghapus dosa. Anda kesana kemari, oh itu nggak begitu, harus dirangkai dari data sebelumnya. Tapi rangkaian kulit, daging, dan kotoran lembu kalau tidak dibakar tidak mencukupi syarat penebusan dosa. Pahami itu. Saya kasih data kepada saudara. Di Yesaya 54 nomor 11. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. 1 Tawarik 29 nomor 2. Dengan kemampuan tersembunyi aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Tuhanku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata shoham dan permata tahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warni, dan segala macam batu mahal-mahal yang sangat banyak pualam. Kemudian batu hapus dosa, Yesaya 6 nomor 6. Tetapi seorang daripada serafim terbang kemudian mendapatkan aku. Di tangannya ada batu bara yang diambil dengan sepit dari atas mesbah. Di data nomor 7-nya, ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Hanya karena mencium batu, dosa telah diampuni. Imamat 5 nomor 11. Tapi kalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 10 epat tepung. Yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak yang dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Tepung, batu, itu di dalam kitabnya orang Yahudi, dan juga kotoran lembu, ya, itu adalah penghapus dosa. Kenapa Anda heran dengan orang-orang dahulu menggunakan batu? Di Islam juga ada batu, di Kristen menggunakan darah manusia. Ini ajaran dari mana ini darah manusia ini? Ajaran dari mana darah manusia ini? Coba, batu Hajar Aswad ada,
dari Tawarik, dari Yesaya itu sudah ada, dari Imamat itu sudah digambarkan. Nah, kalau darah manusia, daging manusia ini dari mana contohnya? Dewa Molok, Pak. Penyembah-penyembah Dewa Molok yang mencontohkan penghapus dosa menggunakan darah manusia. Camkan itu. Camkan dan camkan. Silakan. Saya kembali kepada batu yang digunakan oleh serafim ya. Kita tahu bersama bahwa ketika Yesaya mau diutus oleh Tuhan, dia tidak layak. Oleh sebab itu dia katakan, aku najis bibir, najis bibir. Nah, untuk meyakinkan bahwa Allah bisa menghapus dosa, maka Tuhan melalui serafim itu mengambil batu bara itu, kemudian dijepit, kemudian disentuhkan itu ke bibirnya Yesaya. Maka dengan segera Yesaya menjadi tahir. Oke, itu satu ya. Dan itu hanya waktu itu saja. Mereka tidak pernah menempatkan batu itu di Ka'bah, di sinagog, kemudian dijadikan ilah penghapus dosa. Beda dengan batu Hajar Aswad. Itu sudah ditempatkan di Ka'bah, kemudian menyentuh itu bisa menghapus dosa. Bukankah itu sudah menjadi ilah penghapus dosa? Ingat, hanya Allah yang bisa menghapus dosa. Kemudian kalau kita kembali juga kepada pengorbanan yang dilakukan oleh orang Israel di Keluaran 29 ayat 10. Kulit, apalagi kotoran, itu tidak menghapus dosa, brother. Itu dari baca di ayat ke-10. 10 dan 11. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu, dan kau bubuhkan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah. Ya, bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambil segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Yang mana dipersembahkan kepada Tuhan? Apakah yang di luar mezbah atau di atas mezbah? Ketika orang Israel mempersembahkan korban, mereka menaruh itu semuanya di atas mezbah, kemudian dibakar. Tetapi yang kulit dan kotoran dan kulitnya dan kotorannya harus kau bakar habis dengan api, ya. Itu tidak diletakkan di mezbah. Jadi bukan itu yang menghapus dosa, tetapi apa yang diletakkan di mezbah, di atas mezbah, kemudian darah. Itu juga didukung oleh Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Jadi kotoran itu, kulit itu bukan itu yang inti penghapus dosa. Jadi jangan salah menafsirkannya. Itu sebabnya kalau Anda ragu, maka tanyakanlah kepada yang membaca kitab. Kemudian tentang hukum, lagi-lagi Anda masih gagal tentang hukum. Paulus sudah dengan jelas mengatakan di Roma pasal 3 ayat 31, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Yang dibatalkan oleh Paulus yaitu apa? Yang mengorbankan korban kambing, domba, itu tidak ada lagi, karena itu sudah digenapi ketika Yesus mati di kayu salib. Itulah yang dimaksud dengan pembatalannya. Jangan Anda pukul rata. Semua hukum sudah dibatalkan oleh Paulus. Makanya kalau baca dengan teliti. Kalau umat terjemahan, mereka baca dengan teliti. Kalau umat hafalan, yang penting mereka hafal. Walaupun tidak paham, tapi hafal. Ya. Kemudian tentang siapa yang menyerahkan nyawa dikorbankan? Yesus sendiri, bukan siapa-siapa. Matius 20:28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Juga Yohanes 10:17-18 demikian. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Kalau dewa Molok, mereka minta korban dibakar. Yesus itu menumpahkan darahnya di kayu salib. Itu saja sudah beda. Ya, jadi dewa Molok itu meminta korban untuk dibakar. Yesus mati di kayu salib untuk penebusan dosa, dan itu Yesus sendiri yang menyerahkan diri kepada Bapa untuk apa? Untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Jadi bukan siapa-siapa yang menyuruh, tetapi kehendaknya dan Bapanya di surga.
Oke, jadi berbicara tentang hukum, hukum itu kekal, tetapi Anda harus bedakan hukum mana yang ditiadakan oleh Paulus, yaitu hukum upacara. Itu sebabnya sampai saat ini orang Israel tidak pernah lagi mengadakan korban, kecuali mungkin Muslim. Nggak tahu Muslim itu sebetulnya ambil dari mana ya ada pengorbanan ini. Kemudian apa manfaatnya ketika kalian mengadakan korban sembelihan itu? Apakah ada manfaatnya atau apa yang melatar belakangi Anda sehingga Anda melakukan hal itu? Tapi bagi kami orang Kristen itu tidak ada lagi. Sampai sekarang juga orang Israel tidak pernah melakukan itu karena itu memang sudah digenapi ketika Yesus datang di dunia ini menjadi korban penebusan dosa. Dan ini Yesus sendiri yang mengatakan. Jadi dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Bukan siapa-siapa. Bukan orang Kristen menyalibkan dia. Bukan orang Roma. Tetapi dia sendiri menyerahkan nyawanya untuk apa? Menggenapi apa yang dia sudah lakukan. Bahkan sebelum itu terjadi sebetulnya dia sudah nyatakan. Dia sudah sampaikan. Bahwa dia akan menderita juga akan apa? Disalib, bangkit, dan naik ke surga. Itulah nubuatan yang dia sudah nubuatkan sebelum peristiwa itu terlaksana. Dan itu telah digenapi. Demikian, brother. Iya, oke, saudaraku. Jadi Anda mencoba melakukan kebohongan dengan menggunakan tameng Paulus. Anda mengatakan Yesus itu adalah dia sendiri yang mengorbankan dirinya. Ini mau menipu siapa sebenarnya di sini? Itu tipuan itu ya. Karena tidak sesuai dengan data yang ada. Tuhan mengatakan jangan kau bunuh. Dirinya. Berarti Yesus mengajarkan supaya dirinya dibunuh. Itu di mana dalilnya? Yesus membiarkan orang-orang menjadi pelaku dosa, itu dalilnya di mana? Ayo bunuh aku supaya kalian berdosa. Loh, di mana dalilnya tuh? Justru Yesus terheran-heran setiap hari kamu melihat aku mengajar di bait suci. Adakah aku ini penyamun? Adakah ini aku perompak? Kenapa kalian mau membunuh aku? Coba, ditampar aja Yesus bertanya, kenapa kau tampar aku? Apalagi dibunuh. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan kami menjadikan Hajar Aswad itu ilah, ini ilmu dari mana? Apakah boleh saya mengatakan bahwa kotoran sapi yang Anda pleset-plesetkan tadi itu juga adalah ilah bagi Yahudi? Itu adalah prosesi di dalam rangkaian ibadah. Bukan beribadah kepada batu, bukan beribadah kepada kotoran lembu, bukan. Itu prosesi. Dan ingat, Anda mencoba menghilangkan bagian daripada prosesi itu, yaitu membakar kulit dan daging serta kotorannya adalah bagian prosesi itu. Tidak sah penebusan dosa kalau prosesinya dihilangkan. Maka kulit dan daging serta kotorannya bagian daripada prosesi penghapusan dosa. Tidak ada yang salah. Ya saya katakan, kotoran sapi, kemudian dagingnya, kulitnya, darahnya dan seterusnya, itu adalah rangkaian penghapus dosa bagi Bani Israel. Gak ada yang salah di situ. Jadi tai sapi pun bisa menghapus dosa. Kenapa Anda ribut? Saya sudah memberikan tadi data. Ada batu hitam. Anda mengatakan cuma waktu itu saja. Loh, ini narasi apa ini? Syariat agama itu beda-beda, Pak. Syariat Yahudi beda, karena itu hanya untuk Bani Yakub. Syariat Islam itu beda, karena ini syariat untuk umum, seluruh umat manusia. Syariat Kristen berlaku untuk Kristen. Darah manusia dimakan, daging manusia dimakan. Ini ajaran dari mana? Anda mengatakan, oh Yesus sendiri. Tidak. Saya katakan tidak. Bahkan kitab saudara sendiri yang mengatakan itu. Ibrani 9 nomor 28. Di situ original teksnya adalah prospero. Prospero itu artinya dipersembahkan, bukan pengorbanan. Lembaga kitab Anda melakukan sedikit penyelewengan dari kata yang seharusnya. Dipersembahkan. Pertanyaannya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Siapa yang minta persembahan darah manusia? Mana dalilnya Tuhan minta persembahan darah manusia? Mana dalilnya? Bahkan Tuhan murka dan marah. Aku sendiri yang akan menghukum mereka. Aku sendiri akan membunuh mereka. Karena mereka telah mempersembahkan manusia kepada Dewa Molok. Nah, mana dalilnya Tuhan minta dipersembahkan kepadanya darah manusia? Mana dalilnya? Ibrani 9:28. Di situ prospero artinya dipersembahkan. Berarti Yesus ini adalah sesajen yang dipersembahkan. Dipersembahkan kepada siapa? Kepada Tuhannya Musa? Tidak mungkin. Karena Tuhannya Nabi Musa tidak menginginkan darah manusia, tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar.
Kepada siapa lagi? Kepada Tuhannya orang Hindu nggak mungkin, Tuhannya orang Buddha nggak mungkin, ya Tuhannya orang Kristen. Siapa Tuhannya orang Kristen? Tuhannya Abraham, nggak mungkin. Tuhannya Abraham tidak pernah kemudian inkarnasi menjadi manusia, dilahirkan oleh manusia, nggak pernah. Tuhannya Nabi Musa juga demikian, tidak pernah mati terkutuk. Tuhannya Kristen ini beda. Tuhan Kristen ini minta persembahan darah manusia. Makanya di dalam kitab saudara, di Efesus 5 nomor 2, di situ terang sekali dijelaskan, Yesus dipersembahkan sebagai persembahan yang harum kepada Theos. Pertanyaannya, ini sudah bulan kelima. Theos mana yang menginginkan darah manusia sebagai persembahan untuk menebus dosa manusia? Adakah itu? Theos yang meminta persembahan darah dari darah manusia? Ada? Ada. Theos Molok, Tuhan Molok atau Dewa Molok. Dan itu Anda imani. Coba Anda lihat rangkaian penyaliban Yesus. Adakah di situ Tuhan campur tangan Tuhan? Nggak ada. Nggak ada campur tangan Tuhan. Yang 12 yang kupilih ini salah satunya adalah iblis. Iblis ini Yudas. Yudas berkhianat. Hasil khianatnya Yesus ditangkap. Hasil ditangkap dia dibunuh. Hasil dibunuh Kristen mendapatkan penebusan dosa. Kepada siapa darah Yesus ini dipersembahkan? Kalau kepada Tuhan, dan Tuhan yang benar itu betul-betul memerintahkan, berarti Kristen betul. Tapi kalau Tuhan yang benar ini, ya Allah Azza wa Jalla, Hasem menurut orang Yahudi, tidak pernah minta dipersembahkan kepadanya darah manusia, maka sadarilah mulai dari sekarang. Kenapa Anda kemudian belepotan untuk mempertahankan iman Anda dari tadi? Terkait dengan hukum, terkait dengan kasih, terkait dengan ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Anda cuma asumsi tok. Anda memaksakan diri Anda. Termasuk hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel. Anda merasa bagian dari itu. Yesus mengaku diutus hanya kepada domba Israel. Anda mengaku sebagai domba. Anda belepotan. Kenapa? Karena pada prinsipnya Kristen ini ya umat yang mana mempersembahkan darah manusia kepada Theos. Theosnya cari Anda sendiri, cari aja sendiri. Karena Theos yang benar, pencipta langit dan bumi, tidak pernah memerintahkan kepada nabi-nabi agar umatnya mempersembahkan darah manusia. Hanya di Kristen. Matius 8 nomor 4, Yesus memerintahkan kepada kaumnya untuk mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Baca Imamat 4. Baca Imamat 12. Persembahannya adalah hewan ternak. Baca Imamat 1. Persembahannya adalah hewan ternak. Sedangkan yang Anda persembahkan adalah manusia. Supaya dia dianggap sebagai hewan ternak, maka dia disebut sebagai anak domba. Apa ini? Bukan penghinaan, penghujatan kepada Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Farisi. Ajaran Dewa Molok, ajaran persembahan darah manusia ini adalah ajaran orang Farisi. Siapa? Paulus. Adakah ajaran orang Farisi ini diimani Yahudi hari ini? Tidak. Karena mereka sudah mendapatkan pesan, waspada kepada orang Farisi. Orang Farisi muncul belakangan mengajarkan satu konsep, darah manusia Yesus dipersembahkan untuk menghapus dosa dunia. Wow, keren. Silakan Anda renungkan. Oke, sekali lagi ya, tentang batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad itu sudah permanen ya di Ka'bah, dijadikan ilah penghapus dosa. Ingat, hanya Allah yang bisa menghapus dosa ya. Hanya Allah yang bisa menghapus dosa. Tetapi ini sudah dijadikan batu itu sebagai ilah, sudah ditempatkan di Ka'bah, kemudian orang datang berduyun-duyun untuk mencium agar dosanya dihapuskan. Itu bukanlah ajaran Allah. Karena Allah tidak pernah berfirman, kalian selalu mengatakan kami mengikuti milah Ibrahim. Ibrahim tidak pernah mengajarkan bahwa cium batu hitam bisa menghapus dosa. Yang kedua, bunuh cicak bisa mendapatkan pahala. Abraham ataupun Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub tidak pernah mengajarkan bahwa bunuh cicak mendapatkan pahala. Kenapa harus bunuh cicak? Karena cicak katanya konon telah membantu meniup api untuk membakar Ibrahim. Itu dongeng itu. Kemudian berbicara tentang persembahan ya. Orang Kristen tidak pernah mempersembahkan Yesus sebagai korban. Catat itu, brother. Orang Kristen tidak pernah mempersembahkan Yesus sebagai korban. Tetapi Yesus sendiri yang mengatakan, Anda bilang saya tidak punya dalil,
Matius 20:28, Markus 10 ayat 45, Matius 26 ayat 28, Yesus sendiri yang mengatakan, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan, catat ini, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi Yesus sendiri yang mengatakan, bukan orang Kristen, bukan Paulus. Anda selalu mengatakan, oh Paulus. Padahal Paulus itu adalah orang yang apa? Meneguhkan hukum Taurat. Dia adalah pelaku hukum Taurat. Apakah karena dia hanya mengatakan yang lain, misalnya sunat itu tidak berguna lagi karena apalah gunanya disunat tetapi tidak menuruti hukum Taurat. Kemudian Anda langsung memvonis bahwa dia adalah yang meniadakan semua hukum. Jadi Anda juga berarti gagal paham. Sudah sekian kali saya menjelaskan bahwa hukum Taurat itu terdiri dari hukum sipil, hukum moral, dan juga hukum upacara. Yang ditiadakan oleh Paulus adalah hukum upacara. Itu sebabnya orang Israel tidak lagi pernah mengorbankan korban kambing dan domba dan sebagainya. Dan Anda menuduh bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus. Oh, itu brother, ngarang itu namanya. Karena kenapa? Karena Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Jelas sekali. Matius 20 ayat 28, Matius 26 ayat 28, dia sendiri yang menyerahkan nyawanya untuk apa? Tebusan bagi banyak orang. Bahkan awal dari kelahirannya juga malaikat Tuhan sendiri yang mengatakan, ya, dia akan apa? Menebus dosa banyak orang. Di Matius dan juga di Lukas. Jadi segala sesuatu belum terjadi sebetulnya sudah diucapkan oleh malaikat. Bahkan sebelum itu terjadi juga Yesus sudah ungkapkan sebelumnya kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita, dia akan menyerahkan nyawanya bagi tebusan untuk banyak orang. Jadi tidak ada orang Kristen yang menyerahkan Yesus untuk menjadi korban, tetapi dia sendiri atas tentunya apa? Izin Bapaknya di surga, karena dia melakukan segala sesuatu atas apa? Perintah Bapaknya di surga. Jadi bukan siapa-siapa yang memerintahkan, tetapi itu adalah atas kehendak Bapaknya di surga. Demikian. Oke, baik. Mohon izin teman-teman. Jadi ini sekarang kita pindah topik bunuh cicak PS bunuh manusia ya. Nah, kalau cicaknya dibunuh itu disunahkan. Itu ada haditsnya. Kenapa disunahkan ini? Pertama, asbabul wurudnya seperti yang Anda terangkan. Yang kedua, cicak ini menjijikkan. Ya. Dan hewan-hewan yang menjijikkan itu memang disunahkan untuk dibunuh. Itu tidak seperti di dalam agama saudara. Mohon maaf ini, mohon maaf. Tidak ada yang haram bagiku. Semua halal, kata Paulus. Kalau kita pergi ke sebuah kota di Indonesia ini aja dulu, di Indonesia, kota-kota basis agama Kristen, semua binatang-binatang menjijikkan ada di sana dijual di pasar. Dan itu untuk apa? Bukan untuk jadi perhiasan, untuk dimakan. Sayangnya di dalam kitab yang Anda pegang hari ini, kitabnya orang Yahudi, di situ Tuhan mengatakan dengan jelas sekali bahwasanya Tuhan akan datang dengan membawa kemarahannya yang menyala-nyala. Dia akan datang dengan, dikatakan gini, Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan semakin banyak jumlahnya. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengah mereka yang memakan daging babi, binatang-binatang jijik, serta balau, tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ya ini hikmahnya. Kenapa di dalam Islam itu diperintahkan, disunahkan bunuh cicak. Kalau di tempat Anda dimakan. Saya pernah ke pasar ya, salah satu kota basisnya teman Kristen. Ada loh itu cicak. Cicak yang dimaksud dalam hadis ini kan sejenis cicak gurun. Cicak gurun ini sejenis tokek. Di sana itu ada tokek dibakar-bakar, di sate, ditusuk, dibakar setengah, habis itu dijual di pasar. Dan diperintahkan di dalam Yesaya 66 ini akan dibasmi orang-orang yang makan balau, tikus, dan makan yang menjijikkan. Dan Anda ada di situ. Itu makanya hikmahnya. Ya, kemudian Anda mencoba menarasikan tentang kematian Yesus. Wow.
Wow, 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 wow. Yang Anda gunakan ini adalah tapisan ajaran daripada orang Farisi. Pembenaran terhadap kematian Yesus, pembunuhan Yesus, pasti Anda mengambil ajaran Farisi sebagai tameng, ajaran Paulus. Pasti Anda menutupi diri Anda dengan ajaran Paulus. Kematian Yesus menurut Tuhan itu mendatangkan kemurkaan Tuhan. Kenapa demikian? Karena ada perintah. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Apakah Yesus bersalah? Apakah Yesus itu bukan orang benar? Yesus orang benar, Pak. Yesus orang yang tidak bersalah. Kenapa dibunuh? Sedangkan Tuhan mengatakan, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kalian yang bersalah. Kenapa Yesus yang tidak bersalah dibunuh? Harusnya kalian yang dibunuh, bukan Yesus. Tetapi kalian akan membalikkan. Itulah kasihnya Yesus. Dia rela mati demi kami. Lehehehe, luar biasa. Tuhan melarang jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang yang tidak bersalah dibunuh, kalian panen. Sementara karya pembunuhan terhadap Yesus itu bukan karya Tuhan, iblis. Lalu kalian jadikan itu sebagai hadiah. Makanya muncul persembahkan darah manusia. Anda tidak jawab. Putus-putus. Anda malah mutar-mutar. Ulangin Bang, cuma putus-putus jaringan Abang. Oh, kami tidak kan. Tapi apa, Pak? Putus-putus, Bang. Oke, cek. Iya, udah. Ulangin lagi putus-putus. Oke, baik. Oke. Iya. Jadi Anda mencoba untuk silat lidah terkait dengan pembunuhan terhadap Yesus. Anda mencari narasi. Bagaimana bisa membangun supaya Yesus ini adalah bukan dikorbankan, bukan dipersembahkan. Loh, dalil kitab Anda mengatakan dipersembahkan kok. Dalilnya sudah sangat jelas. Maka muncul pertanyaan, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Itu dulu. Oh, dipersembahkan kepada Kristen. Loh, Kristen minta dipersembahkan darah gitu. Oh, dipersembahkan kepada Tuhan Hasem. Oh, Tuhannya Bani Israel minta bahan darah manusia gitu. Nggak ada tuh. Nggak ada. Oh, Tuhannya Bani Israel minta persembahan darah manusia. Yang ada persembahan darah hewan. Itu pun sudah nggak berlaku menurut saudara. Kenapa nggak berlaku? Karena Tuhan memberikan solusi. Apa itu? Bertahun 22. Ternyata solusi yang ditawarkan oleh Tuhan memberikan solusi apa itu? Bertaubat, menjalankan ketetapan dan hukum-hukum. Bukan justru manusia. Jadi PR, Pak, PR sudah 5 bulan. Ini masuk ke bulan ke. Ada seorang Kristen yang mampu menjawab teos mana yang mengajarkan mempersembahkan darah manusia sebagai penebus dosa. Silakan. Ya, izinkan saya menjawab. Saya kembali kepada makanan-makanan haram ya. Ya memang itu sudah dituliskan kan tidak boleh makan. Bro. Tetapi, halo? Gantian saya boleh ngomong? Saya akan menyangkal pernyataan Juma itu. Sabar Pak, mungkin lagi hatuha dulu, tunggu dia sampai puas, sampai dia lemas Pak. Sabar Pak. Kita habiskan. Jadi begini, kenapa ada makanan haram dan tidak haram? Ya itu memang sudah digariskan untuk tidak makan. Tetapi sekali lagi ya, walaupun mereka sudah tahu itu haram, tapi mereka tetap makan. Makanya Yesus akan datang, dia katakan, aku tidak mengenal kamu. Karena kamu apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan selamat. Tetapi apa? Mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Berarti mereka yang makan itu tidak melakukan kehendak Bapakku di surga. Kemudian, ya kenapa cicak harus dibunuh? Karena cicak bisa memberikan apa? Pahala. Bukankah itu sudah menyekutukan Allah dengan sesuatu? Ya, kalian selalu mengatakan, oh kami adalah agama tauhid. Ya betul, agama tauhid betul itu. Allah Esa. Tetapi sayangnya kalian selalu menyekutukan sesuatu dengan Allah. Batu dijadikan ilah penghapus dosa. Hanya Allah yang bisa menghapus dosa. Kemudian cicak, bunuh cicak sekali pukul dapat berapa pahala itu?
Tidak pernah Allah berfirman bahwa bunuh cicak dapat pahala. Itu adalah syirik. Dan syirik pasti masuk neraka jika tidak taubat. Itu sebabnya mungkin melalui diskusi kita ini supaya saudara-saudara kita yang muslim juga saya ingin kalian selamat. Karena keselamatan itu hanya Yesus yang bisa menjamin keselamatan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Bukan melalui cicak, bukan melalui batu hitam, tetapi hanya melalui Yesus. Ya, jadi tidak ada juga orang Kristen yang mempersembahkan Yesus kepada Allah. Tetapi Yesus sendiri yang mempersembahkan dirinya. Tadi saya sudah bacakan beberapa ayat, baik dalam Matius, juga dalam Yohanes. Semuanya di situ tidak pernah mengatakan orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Allah. Yesus sendiri yang mempersembahkan dirinya untuk penebusan dosa. Apa saya mau ulangi lagi? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini kata Yesus. Juga dalam Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan banyak orang untuk pengampunan dosa. Kemudian di Yohanes juga 10, 17, 18, Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi menurut kehendak siapa? Yesus. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Siapa yang memerintahkan? Bapaknya. Jadi jangan kalian mengatakan, oh orang Kristen mempersembahkan Yesus sebagai penebusan dosa. Tidak, brother. Yang mempersembahkan itu Yesus sendiri. Ayatnya jelas, dalilnya jelas. Ya, jadi bukan siapa-siapa yang mempersembahkan, tetapi Yesus sendiri. Atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Jadi sekali lagi, kalian memang agama tauhid, tetapi menyekutukan Allah dengan sesuatu. Benda mati, batu hitam dijadikan ilah penghapus dosa. Tidak ada firman dari Allah mengatakan bahwa cium batu hitam bisa menghapus dosa. Itu adalah ucapan Muhammad. Kemudian bunuh cicak, karena cicak itu binatang menjijikkan, kemudian dibunuh. Itu bukan masalahnya karena menjijikkan, karena ketika bunuh cicak dapat pahala. Sedangkan Allah tidak pernah berfirman bahwa bunuh cicak dapat pahala. Karena itu sudah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Bukankah hanya Allah yang bisa memberikan pahala? Masa kan bunuh cicak dapat pahala? Itu ajaran dari mana? Coba Anda tunjukkan satu dalil dalam Al-Quran Anda. Allah berfirman bahwa bunuh cicak dapat pahala. Cium batu hitam bisa menghapus dosa. Coba. Silakan. Ini Pak, yang pertama yang Anda harus pahami, ketika Anda mengatakan bahwa bunuh cicak memberi pahala, itu ajaran konyol itu Pak. Cium hajar aswad mengampuni dosa, itu ajaran konyol itu Pak. Sama ketika Nabi Musa diperintahkan membunuh sekampung, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Ya, itu sama halnya dengan itu. Apakah berarti orang yang dibunuh itulah yang memberikan pahala kepadamu? Suaranya hilang-hilang, brother. Kita pelajari. Lantas kemudian ketika diperintah, Bang Juma, mohon maaf, ketika diulangin diperintahkan Bang, putus-putus. kemudian kepada Bang Juma, diulangin Bang, putus-putus, diulangin, putus-putus suara Bang. Nah ini gak ada. Suaranya hilang-hilang, timbul Iya, tenggelam. suara Bang hilang-hilang. Ulangin lagi Bang. Iya, oke, baik. Jadi kekeliruan berpikir, sebenarnya Anda tahu, hanya Anda Anda hanya panik aja karena tidak ada teos meminta darah manusia selain daripada Molok. Anda panik di situ, sehingga Anda berani mengatakan cicak memberi pahala. Ini ilmu dari mana? Cicak memberi pahala. Itu sama halnya ketika ada perintah datang pada Musa, perangilah orang Amalek, jangan kau biarkan apapun yang bernapas di sana, bunuhlah orang ini. Apakah Musa mendapat pahala setelah membunuh? Dapat kebaikan Pak. Itu yang disebut pahala. Kenapa? Bukan orang yang dibunuh yang memberi pahala. Yang memberi pahala adalah yang memberikan perintah.
Ketika ada perintah mencium Hajar Aswad yang disunahkan kemudian lantas kemudian manusia menciumnya, itu bukan batunya yang memberikan pahala, tapi yang memberi perintah itu. Sama ketika data-data tadi saya sajikan kepada saudara, bagaimana kemudian Tuhan memberikan batu untuk dicium lalu menghapus dosa, bahkan tepung, bahkan tai lembu. Anda udah usah mengulang-ulang di situ. PR Anda itu adalah mencari teos mana yang minta persembahan darah manusia. Ini sudah masuk ke bulan kelima loh. Sedikit lagi masuk bulan ke-6. Belum ada Kristen yang mampu menjawab. Anda mengatakan Yesus sendiri yang menyerahkan dirinya. Mana dalilnya? Oh, inilah darahku, inilah dagingku. Barang siapa yang memakan dagingku. Itu kan data Yesus mencontohkan anggur dan roti, Pak. Bukan daging beneran, bukan darah beneran. Lalu kemudian aku sendiri yang menyerahkan nyawaku. Memang betul, ketika Yesus terangkat ke langit, itu kan diambil oleh Tuhan. Terangkat ke langit dia, diambil oleh Tuhan. Setelah itu dikembalikan kembali nyawanya kepada Yesus. Kan diambil, bukan diambil oleh tentara Romawi, Pak. Sedangkan yang ada di dalam kitab saudara, Yesusnya itu dibunuh. Bukan dia menyerahkan nyawanya. Yang disebut menyerahkan nyawanya itu adalah buanglah kakimu ke bawah, buanglah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, jika engkau betul adalah anak Tuhan, maka Tuhan akan mengirim malaikatnya agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Setelah malaikatnya datang mengambil Isa, Yesus terangkat ke langit, itu nyawanya dia serahkan. Dia serahkan, dia pasrahkan kepada Tuhan. Apa yang ingin kau lakukan Tuhan, silakan. Cawanku boleh berlalu, tapi kehendakmu lah yang berlaku. Aku serahkan semuanya kepadamu. Diangkat dia. Bukan dibunuh sama tentara Romawi, Pak. Tentara yang ditugasi untuk membunuh dia, bukan. Bukan itu. Makanya ending dari semua dialog kita ini adalah teos mana yang minta persembahan darah manusia. Itu dulu. Oh, ada Bang Suma, di dalam kitab Ulangan Tuhan minta agar manusia Bani Israel, agar dosa dunia itu dihapuskan, maka dia harus membunuh Mesias. Mana dalilnya? Yang ada itu pembunuhan diselimuti larangan-larangan. Jangan membunuh, jangan saksi dusta, jangan makan suap. Semua dikelilingi dan itu semuanya dilanggar. Coba konsentrasi dulu di situ. Jangan Anda bawa-bawa cicak. Ingat Pak, Musa bukan hanya cicak yang diperintahkan dibunuh. Semua yang bernapas. Itu perintah Tuhan. Kenapa kami mengikuti Rasulullah Muhammad SAW? Karena Tuhan yang memerintahkan untuk ikut kepada beliau. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Litubayyina linnas. Diterangkan dalam surah An-Nahl ayat 44 itu. Jelas sekali dikatakan bahwasanya ikutilah beliau. Ajarkanlah kepada beliau. Ajarkanlah kepada manusia, bimbinglah kepada seluruh manusia apa yang Tuhan inginkan terjadi kepada mereka. Itu jelas tuh, Pak. Jadi kalau Anda mengatakan bunuh cicak loh. Nabi Musa diperintahkan membunuh apapun yang bernapas. Berarti cicak, kodok, tokek, belau, apalagi yang bernapas itu. Semuanya diperintahkan. Mungkin bernapas dengan insannya itu disuruh perintahkan dibunuh itu, Pak. Kenapa Anda heran dengan satu perintah ini? Sementara ini adalah gambaran wujud kasih Tuhan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar. Terus Anda marah. Orang Amalek diperintahkan dibunuh, apapun yang bernapas di dalamnya tidak bisa dibiarkan hidup. Apa kesalahannya di sana? Kesalahan apa yang dilakukan oleh biawak yang ada di sana misalnya? Ya, jadi tolong beragama itu pakai akal. Sekarang Tuhannya meminta mempersembahkan darah manusia untuk penebus dosa, itu di mana dalilnya? Dalilnya yang kita minta. Kalau ada dalil perintahnya, berarti bukan kepada dewa Molok. Tapi kalau tidak ada dan Yesus betul-betul dipersembahkan sebagai penebus dosa, maka itu ke dewa Molok. Berarti Anda salah jalan. Silakan. Oke. Musa ketika diperintahkan oleh Tuhan menumpas musuh-musuhnya, di sana tidak ada embel-embel supaya dosamu dihapuskan. Beda dengan bunuh cicak. Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan.
dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. HR Muslim nomor 2240, HR Bukhari nomor 3359. Ya, jadi Muhammad memerintahkan untuk membunuh cicak agar dapat pahala. Yang berikut karena membantu membakar, meniup api membakar cicak. Kemudian juga mengusap batu hitam. Sahih Sunan Al-Nasai nomor 2919. Sesungguhnya mengusap keduanya akan menghapus dosa. Jadi Musa ketika dia menumpas orang-orang ataupun musuh-musuhnya itu tidak ada dijanjikan, kamu kalau bunuh ini kamu dapat pahala ya. Tidak, tapi di sini jelas sekali ketika kita bunuh cicak kita dapat pahala. Kemudian tentang Yesus ya, ketika dia naik ke surga, dia itu sudah menyelesaikan misinya, penyalibannya, ya. Waktu dia terangkat naik ke surga itu dia sudah bangkit, ya, dari kubur. Dia sudah selesai misinya, yaitu menyerahkan nyawanya. Jadi kalau Anda tanya, mana dalilnya Allah meminta pengorbanan darah? Ya, mana dalilnya? Dalilnya jelas di Matius 28, Matius 26:28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Memang itu ketika Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya, ketika dia belum disalibkan, maka dia mengundang murid-muridnya untuk mengadakan perjamuan. Nah, waktu itulah Yesus memberikan apa? Darah ini, anggur, ini adalah darahku. Itu kan lambang, tetapi itu telah digenapi ketika dia disalibkan. Jadi itu digenapi ketika dia disalibkan. Kemudian Anda selalu menanyakan, mana dalilnya? Ya baca dong di Yohanes 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah, garis bawahi, inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi siapa yang memerintahkan Yesus untuk menyerahkan nyawanya? Siapa? Perintah Bapakku. Siapa? Ya Allah, Bapaknya. Jadi jelas ya. Jadi ada dalilnya ya. Jadi Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban, sebagai penebusan dosa adalah atas perintah Bapaknya. Anda kan selalu mengatakan Yesus tidak bisa berbuat sesuatu, dia bisa melakukan sesuatu oleh karena apa? Bapaknya di surga. Ini jelas kan? Jadi Yesus lakukan untuk siapa? Karena perintah Bapaknya di surga. Jadi bukan dipersembahkan kepada Dewa Molok, karena Dewa Molok meminta korban untuk dibakar, tetapi Yesus mempersembahkan nyawanya sendiri. Atas izin siapa? Atas izin Bapaknya di surga. Jelas ya dalilnya. Jadi tidak ada lagi mengatakan, oh orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Orang Kristen tidak pernah, satu dalil pun Anda tidak pernah menemukan. Kalau Anda menemukan satu dalil orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok, saya akan bersyahadat. Didengar oleh saudara-saudara Muslim, ya. Camkan ini, brother. Kalau ada satu dalil orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok, saya akan syahadat saat sekarang juga. Oke, silakan. Oke, baik. Kalau Kristen ini memang tidak pernah mempersembahkan, Pak. Jangan ngawur. Kristen ini pengikut yang berasal dari Roma Yunani. Kalian ini pengikut dari Romawi Yunani. Tadi jadi Kristen yang mempersembahkan. Oke, lanjut. Saya tanya, di dalam kitab saudara Yesus dipersembahkan kepada siapa? Kan itu yang saya tanya, berdasarkan dalil. Sekarang kalau Anda ditanyai, mana duluan Yesus duluan mana Yesus ini disalibkan dengan munculnya tulisan-tulisan ini? Kan duluan Yesus disalibkan, baru muncul pembenaran-pembenaran yang kemudian dikatakan inilah darahku, inilah dagingku. Kan itu belakangan munculnya, Pak. Cerita-cerita ini kan belakangan muncul. Kitab saudara kan munculnya belakangan. Bukan diceritakan dulu baru kejadian, tapi kejadian dulu baru diceritakan. Berarti sesuai dengan selera penulis dong. Yesus ini mau dijual kemana? Kan
Tulisannya ini kan dijual bukan untuk kepada Yahudi. Tulisannya dijual kepada Romawi Yunani, di mana mereka sudah mengakui dan mengimani secara nenek moyang mereka secara turun-temurun bahwa dewa-dewa mereka menginginkan persembahan darah manusia, Pak. Paham itu dulu. Jadi disalibkan dulu, kejadian ini dulu terjadi, baru muncul buku. Itulah yang Anda imani sekarang untuk kemudian menarasikan apa yang terjadi terhadap Yesus. Lalu bagaimana bisa membenarkan buku Anda? Kita lihat mana di dalam kitabnya orang Yahudi yang lebih dulu, di mana Tuhan memang betul memberikan kelonggaran untuk mengganti korban hewan menjadi korban manusia. Mana, Pak? Anda menggunakan data-data yang datang belakangan. Yang saya minta data sebelum Yesus dibunuh, mana? Mana untuk membenarkan kitab Anda, buku Anda yang dikarang oleh orang nggak dikenal ini. Anda mengatakan Matius yang menulis. Ingat, Matius 9 nomor 9 menerangkan bahwa Matius yang menulis kitab Matius bukanlah murid Yesus. Lalu mana murid Yesus mengatakan itu? Minimal ada di Yesaya atau di kitab mana yang menerangkan Tuhan menginginkan darah manusia, itu tertulis di mana? Anda bisa memberikan itu? Nggak ada, Pak. Yang ada, jangan kau membunuh manusia yang benar. Yesus tidak boleh dibunuh. Apalagi Imamat 1 nomor 2. Jika engkau ingin membunuh sebagai persembahan, pembunuhan yang dipersembahkan untuk Tuhan, bunuh hewan ternak. Yesus gugur. Apalagi di kitab Yehezkiel, ketika kemudian ada orang yang melakukan dosa yang setimpal dengan hukuman mati, dia dirajam, Yesus digantung, gugur lagi. Apalagi Yesus datang kemudian mengajarkan mempersembahkan hewan kurban. Yesus adalah bukan hewan kurban, diganti menjadi hewan anak-anak domba, gugur lagi. Yang saya minta Tuhannya, Pak. Tuhan mana, Theos mana yang minta persembahan darah manusia? Anda bawa data-data yang datang dari orang Farisi. Saya tidak butuhkan itu. Itu buku yang tidak punya legalitas dari Yesus. Yang punya legalitas itu ketika Yesus pada hari Sabat masuk ke dalam sinagoge membacakan Alkitab kepada Bani Israel. Apakah kitab yang dibaca oleh Yesus di Israel itu telah menerangkan bahwa dia datang untuk mati di atas tiang salib? Apakah kitab yang dibaca Yesus di sinagoge pada hari Sabat di depan jemaat menerangkan Tuhan yang mengutusnya menginginkan dia mati di atas tiang salib? Tertulis di mana, Pak? Oh, ada Bang Suma di Matius, di mana lagi? Di Lukas, di mana lagi? Di Roma, di mana lagi? Di Efesus, di mana lagi? Galatia. Wah, Papa, yang saya minta Tuhannya. Theos mana yang minta? Berarti pertanyaan ini harus merujuk kepada perjanjian barunya orang Yahudi. Gitu loh. Paham ya? Kemudian terkait dengan cicak, Pak. Ingat, di dalam kitab 1 Samuel yang diceritakan kemudian Tuhannya Nabi Musa, itu bukan cuman sekedar pahala, Pak. Tapi mereka mendapatkan kehidupan, mereka mendapatkan kemudian ketenangan, mereka kemudian mendapatkan kota, mereka kemudian mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, yaitu hidup ketika kemudian mereka melakukan penumpasan. Apa upah dari penumpasan segala sesuatu yang bernapas ini? Apa upahnya? Mereka mendapatkan kehidupan, mereka mendapatkan keselamatan. Berarti sama, itu juga pahala. Pahala itu untuk kehidupan. Sama, Pak. Itu sama perintah Tuhan. Membunuh cicak Anda khawatirkan, membunuh manusia Anda nggak khawatirkan. Membunuh cicak kami dapat pahala, kalian membunuh manusia ya adalah sesuatu yang menyelamatkan kalian. Ini parah ini, Pak. Cicak aja Anda jijik untuk dipersembahkan. Loh, Anda nggak jijik persembahan darah manusia? Tuhan lagi. Yesus adalah Tuhan. Dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Wele. Anda jijik terhadap persembahan cicak untuk pahala. Padahal cicak yang dimaksud ini adalah cicak padang gurun. Tidak ada di Indonesia, Pak. Makanya di Indonesia nggak ada itu. Anda lihat orang bunuh cicak, nggak ada. Ini hanya cicak yang ada di sana, di padang gurun sana. Lalu kemudian Anda jijik dengan itu, Anda tertawa dengan itu. Tetapi Anda lupa yang ada di dalam agama Anda persembahan manusia. Manusia yang adalah Tuhan katanya. Tolong Anda pikirkan dan renungkan. Yang saya minta adalah Theos.
Teos mana yang minta persembahan darah manusia? Jangan tunjukkan perjanjian baru, karena itu adalah keterangan-keterangan yang dijual ke Romawi Yunani. Saya minta di Bani Israelnya, karena ketetapan yang datang itu kepada Bani Israel, bukan kepada orang non-Yahudi. Ingat, Paulus mengaku diutus kepada non-Yahudi. Saya nggak butuhkan itu. Yang saya butuhkan adalah ketetapan yang datang kepada Yahudi yang mengatakan bahwa dosa dihapuskan dengan cara membunuh Mesias. Di mana tertulis itu? Silakan. Oke, pertama-tama saya mau katakan, semua orang Kristen mempercayai Alkitabnya yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi itu satu. Jadi semua orang Kristen mempercayai Alkitab mereka, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tentang penyaliban, tentang penyerahan Yesus untuk menjadi penebusan dosa itu memang sudah dituliskan dalam Perjanjian Baru dan juga ada disentil dalam Perjanjian Lama. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 53 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul, ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan kita sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Orang menempatkan kuburannya di antara orang fasik. Kemudian di Mazmur pasal 22, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi ini sudah dituliskan di kitab Perjanjian Lama oleh para nabi. Ya, jadi bukan cuma Perjanjian Baru saja yang memuat tentang penderitaan Yesus sampai dia ditusuk, ya, bahkan menderita, dihina, diolok. Ini sudah dituliskan dalam Perjanjian Lama pun ada. Jadi bukan cuma Perjanjian Baru, brother. Jadi makanya kalau baca Alkitab, baca sepenuhnya, jangan cuma comot 1-2 ayat, kemudian Anda menggunakan ayat itu sebagai pendukung ide Anda. Padahal ada begitu banyak ayat-ayat mendukung bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan dia telah mengorbankan nyawanya. Jadi bukan orang Kristen yang mempersembahkan Yesus, tetapi Yesus sendiri mempersembahkan dirinya atas izin siapa? Tentunya atas izin Bapanya di surga. Yohanes 10. Kalau Anda mengatakan, oh itu cuma karangan manusia, kami orang Kristen mempercayai Alkitab kami yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau juga Anda mau katakan menggunakan Quran Anda, kami juga sebagian kami mempercayai Quran Anda, tetapi ada juga kami tidak mempercayai Quran Anda, karena itu sepertinya rekayasa dari Muhammad. Ada juga hanya copy paste dari ayat ataupun buku-buku kitab-kitab sebelumnya. Itu pendapat kami. Sama dengan pendapat kalian. Kalian tidak mempercayai akan Perjanjian Baru. Nah, itu bukan kitab kamu kan? Demikian juga kami sebagai orang Kristen, kami tidak mempercayai sepenuhnya Al-Quran itu dari Allah. Karena ada kutipan-kutipan dari kitab-kitab sebelumnya. Tetapi kalau Anda mau tanya dalilnya, Yesus dinubuatkan, oh ada. Tentang kematiannya juga ada. Dari Perjanjian Baru ada, Perjanjian Lama ada. Memang kitab itu kan ditulis setelah apa? Kejadian terjadi. Karena ada nubuatan-nubuatan. Itulah hebatnya Alkitab. Alkitab itu terdiri dari ada nubuatan, ada sejarah, bahkan awal kejadian dunia ini dimuat. Ya, sampai pada akhir kiamat pun tertulis di dalam Alkitab. Lengkap. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi inilah yang menjadi tentunya pegangan kami sebagai orang Kristen, bahwa yang menyerahkan Yesus sebagai korban adalah dirinya sendiri atas restu siapa? Bapanya di surga. Ada di Perjanjian Baru, ada juga di Perjanjian Lama. Saya kira demikian, brother. Oke, ya, satu-satunya data yang Anda sajikan adalah data dari kitab Yesayahu, yang mana Nabi ini adalah anak daripada
Amos ya. Anda pelajari dulu Pak. Kitab Yesaya ini untuk siapa? Jangan Anda kemudian mencoba mengambil kitabnya orang untuk non-Yahudi. Cerita 1 sampai ke 66 itu Bang, itu ulangi, bukan Bang. untuk di Bang luar Juma, Yahudi, Bang. Pak. Bang Itu Juma. bercerita. Ulangi Bang, putus-putus, ulangi, putus-putus. Iya, baik. Iya. Jadi Nabi Yesaya itu nabi besar bagi Bani Israel yang cakupan ajarannya untuk mengajarkan kepada Bani Israel, bercerita tentang runtuhnya Israel dan bangkitnya Israel. Nggak ada hubungannya dengan non-Yahudi. Yesaya tidak pernah kemudian membahas tentang non-Yahudi. Yang dibahas Yesaya itu dari bab pertama sampai bab ke-66 itu hanya orang-orang Israel, Pak. Bab pertama sampai 39 itu adalah merupakan cakupan yang terpisah ya, dan berbeda dari bab 40 sampai bab 66. Itu dua rangkaian yang berbeda. Yang satunya membahas Bani Israel, yang membahas tentang apa yang terjadi terhadap Bani Israel. Kemudian yang itu adalah kondisi putus, Bang. itu kepada bagaimana orang Israel ketika ada di Babylon dan seterusnya. Bang, ulangin. Tadi suaranya hilang malahan. Nggak ada suara. Iya, jadi gitu. Jaringannya. Iya. Jadi Yesaya itu menulis itu tidak menceritakan tentang non-Yahudi. Sementara kitab Anda hanya mencocok-cocokkan. Itu makanya aku bilang, jadi kitabnya orang Yahudi lebih dulu. Kemudian penyalipan Yesus itu terjadi. Kemudian muncul kitab Anda. Kitab Anda itu meneropong mana yang cocok ya, mana yang cocok ya, mana yang cocok ya, mana yang cocok ya. Dicocok-cocokkan. Makanya antara kitab Anda tidak digunakan dengan orang Yahudi, itu tidak digunakan kitab Anda. Kenapa? Kitab Anda itu bukan pewahyuan. Kitab Anda itu adalah cocokologi untuk menjual Yesus kepada Romawi dan Yunani. Coba, kalau Anda menguliti Yesaya 53, itu nggak ada hubungannya dengan Yesus sama sekali. Nggak ada hubungannya sama sekali. Itu yang perlu saudara pahami. Pertanyaan saya tadi kan jelas tuh. Di mana di kitabnya orang Yahudi bahwa Hasem menginginkan persembahan darah manusia untuk penebus dosa. Ingat, Ismail atau anak tunggal ya diminta dipersembahkan untuk menguji Abraham, bukan untuk menebus dosa. Di agama Anda Yesus dipersembahkan untuk menebus dosa. Di mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi bahwa penebus dosa itu adalah darah anak manusia? Itu tertulis di mana? Itu penting untuk Anda jawab. Tertulis di mana? Kalau Anda bisa menunjukkan, selesai dialog kita, selesai diskusi kita. Kalau Anda bisa menunjukkan bahwa Tuhannya Bani Israel menginginkan persembahan darah manusia, bukan di perjanjian baru ya. Itu perjanjian baru ini kan adalah hasil penyelidikan, mencocokkan kitabnya agama lain untuk kemudian dijual ke Romawi dan Yunani. Yang saya minta kitabnya Yahudi yang menerangkan bahwasanya Tuhan menginginkan penebusan dosa dengan menggunakan darah manusia. Itu tertulis di mana? Silakan. Oke, kalau Anda bilang bahwa kitab Yesaya itu hanya untuk orang Yahudi, oke. Yesus itu orang apa, brother? Orang Arab? Orang Indonesia? Kalau juga saya mau kembali kepada pernyataan Anda yang dulu, ini zaman digital ya. Zaman digital itu memang nggak ada yang bisa dibohongi. Dulu Anda mengatakan, kalau saya tidak keliru, Anda diskusi dengan siapa ya, Erben, bahwa Muhammad itu ada di kitab Yesaya. Pernah Anda bahas itu tidak? Pernah? Anda mengakui bahwa? Ya, pernah. Silakan. Saya akan bantah nanti itu. Silakan. Jadi pernah Anda bilang ya bahwa Muhammad lah yang cocok di kitab Yesaya. Dan saat ini Anda bilang, oh itu untuk orang Yahudi. Yang mana yang benar? Untuk orang Yahudi atau Muhammad? Ya, jadi jawaban saya sebetulnya Yesus itu orang apa dulu? Ya, dia bukan orang Arab. Dia kan orang Israel juga, orang Yahudi. Ya, dia keturunan Daud. Jadi dia berhak ya
nubuatannya ada di kitab Yesaya karena dia itu adalah orang Yahudi. Jadi jelas sekali ya, juga di Mazmur. Jadi nggak bisa dibantah bahwa nubuatan Yesus memang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan siapa yang menyerahkan nyawanya? Ya, dia sendiri. Dan itu sudah ditulis juga di dalam apa? Buku Yesaya. Dan juga di buku Mazmur. Dan juga di kitab Taurat Musa tentang siapa yang akan datang nantinya akan membebaskan orang Israel. Dan siapa yang menyerahkan nyawanya? Jelas sekali, brother. Bukan orang Kristen yang menyerahkannya. Tetapi apa? Tetapi Yesus sendiri yang menyerahkannya. Atas kehendak siapa? Bapaknya di surga. Kalau Anda mau bilang, oh ini cuma kitab perjanjian baru, itu karangan manusia. Itu kan bukan kitab kamu. Kami sebagai orang Kristen meyakini 100% bahwa ini adalah firman Allah. Itu sebabnya kami menggunakannya. Anda kan bukan menggunakan kitab kami. Makanya Anda tidak percaya. Tetapi sayang sekali ya, kalau Yohanes 17 ayat 3, oh Anda duluan ya, oh ini satu-satunya Allah, Anda yakini ya. Tapi di lain ayat Anda apa? Mengesampingkan. Anda double standard namanya. Kalau Anda tidak mau menggunakan Alkitab, jangan menggunakan, jangan kutip-kutip. Tapi faktanya Anda suka ngutip. Jadi kalau yang Anda pikir benar, mendukung ide Anda gunakan. Tetapi ketika ayat itu tidak mendukung ide Anda bilang, oh ini palsu, ini bukan Rasul Allah yang menulis, ini murid si A, si B, ini Matius, Markus, ini Paulus. Tetapi ketika ayat itu mendukung ide Anda katakan, oh ini adalah firman Allah. Itu namanya apa? Double standard. Sama dengan juga di Yesaya. Anda pernah diskusi dengan Erban, Anda bilang, oh ini Muhammad ini, bukan Yesus. Tetapi sekarang Anda sudah menyangka lagi ya, oh bahwa ini bukan untuk orang siapalah, ini untuk orang Yahudi, untuk orang Israel, diaman Israel, dan seterusnya. Yang mana yang benar? Yang mana yang saya mau pegang? Yang mana para pendengar yang ada sedang menyaksikan ya diskusi kita ini? Yang mana yang benar? Yang perkataan Anda yang dulu atau perkataan yang sekarang? Ya, kadang Anda mengutip ayat Alkitab, Anda membenarkan, tetapi di lain pihak, di lain waktu Anda apa? Menyalahkan. Terus kita mau pegang yang mana? Berarti Anda bunglon, nggak punya pendirian. Coba Anda gunakan Al-Quran Anda saja, jangan gunakan Alkitab. Karena begini, kalau Anda menggunakan satu ayat mendukung ayat ide Anda katakan, oh ini dari Allah, firman Allah. Tetapi kalau ayat itu tidak mendukung ide Anda bilang ini tulisan dari siapalah. Berarti Anda apa? Bunglon. Ya, tidak punya pendirian. Izin, maaf Pak, izin bukan maksud motong, izin menengahi. Bapak sudah bernarasi panjang, tidak ada satu poin pun menjawab dari pertanyaan. Kalau sudah tidak ada narasi, kembalikan aja. Atau Dari kasihkan tadi memang kepada kayak kawan gitu, Anda, Pak Ustaz Roni. Alif. Dari tadi dia memang kayak gitu kan, kita nyimak. Kagak ada Iya, jawaban, makanya. jadi biarin aja Ustaz. Saya kan Muter-muter terus masalahnya. Nggak ada yang dijawab. Yang mengorbankan nyawanya ya Yesus sendiri. Ada dalilnya, saya sudah katakan. Atas perintah siapa? Atas perintah Bapaknya. Jelas ya? Jadi itu. Oke, silakan. Oke, baik. Jadi begini, saudara saya gini. Yesaya menerangkan kepada orang Yahudi akan datangnya orang yang berhak mengambil kerajaan dari mereka. Itu. Tapi Yesaya tidak pernah menerangkan kepada orang Yahudi bahwa persembahan mereka akan berubah menjadi darah manusia. Anda harus bedakan itu. Anda kan mengambil kitabnya orang Yahudi untuk melegalkan kemudian pembunuhan terhadap Yesus. Saya tanya, datanya mana? Sementara kitabnya orang Yahudi ya untuk orang Yahudi. Berarti untuk syariatnya mereka, meneguhkan kepada mereka, dan syariatnya tidak pernah dikatakan akan berubah menjadi darah manusia. Catat. Sementara terkait tentang apa yang saya narasikan, bahwa akan datang sosok sebagai hamba Tuhan yang menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa, itu disuarakan oleh Yesaya. Dan dikatakan bahwasanya di dalam kitabnya mereka, kalau orang yang berhak datang ini diberikan sebuah kitab, maka dia akan mengatakan, aku tidak dapat membaca. Coba orang Yahudi cari, di mana itu tertulis? Nabi mana yang diberikan sebuah kitab tidak bisa membaca kitab itu? Nabi mana itu? Sebutkan namanya. Ada enggak?
berarti tidak ada. Tetapi kedatangannya memang untuk Yahudi. Kedatangan oknum ini untuk seluruh umat manusia. Baca Al-Maidah ayat 1 sampai ayat ke-15. Bahwa wahai orang-orang Yahudi, telah datang Rasul kami kepadamu untuk mengajarkan kebenaran, menuntun kepada jalan keselamatan. Ikutilah dia. Itu kedatangannya memang untuk dia. Jadi kalau dikatakan dalam kitabnya Yesaya untuk mereka, memang betul. Baginda Rasulullah Muhammad SAW datang untuk mereka. Nah, yang menjadi permasalahan darah Yesus ini. Darah Yesus apakah untuk Yahudi? Tidak. Darah Yesus hanya untuk Kristen. Kalau Yahudi, peruntukan mereka adalah darah hewan, kotoran hewan. Itu yang mereka pakai. Kalau Kristen beda, entah dari mana ajarannya. Mereka mempersembahkan darah manusia. Makanya saya minta data. Kalau itu betul ajaran Tuhan, Tuhan memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya. Mana pengajarannya? Ia mengatakan bahwa keselamatan itu datang diperoleh dari darah Mesias yang diutus dengan cara dikorbankan di atas tiang salib. Mana ajaran itu? Jangan Anda bawa ajaran Farisi. Jangan Anda bawa ajaran Farisi, jangan. Kalau Anda mengatakan kami juga tidak beriman kepada Al-Quran, kamu juga tidak beriman kepada, masalahnya bukan di situ, Pak. Masalahnya kitab Anda tidak memiliki legalitas dari Yesus. Itu dulu. Kalau kami punya kitab, ada legalitasnya dari pembawanya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kitab Anda ada nggak legalitas dari Yesus? Nggak ada. Legalitasnya dari penulisnya sendiri, yaitu Paulus in the gang. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai acuan untuk mematahkan apa yang ada di dalam kitab yang lebih tua. Apa yang kitab dari lebih tua? Persembahan itu harus darah hewan. Nah, mana kemudian pengajarannya untuk persembahan berubah menjadi darah manusia? Harus ada di kitabnya orang Yahudi. Ada nggak? Tidak ada. Maka muncul hanya ada di ajaran orang Parisi yang diimani Romawi dan Yunani, nyebrang ke Eropa, menuju ke Belanda, Belandanya nyebrang ke Indonesia, Anda imani. Nah, sekarang sumbernya di mana? Sumbernya di Bani Israel. Mana apa? Kitab apa yang menerangkan di kitab di internal Bani Israel bahwa darah manusia digunakan oleh Hasem untuk menghapuskan dosa dunia? Mana dalilnya? Di kitab mana? Tidak akan Anda bisa temukan. Karena sejatinya Tuhan hanya minta persembahan darah hewan. Yang minta persembahan darah manusia hanya Dewa Molok. Camkan itu, Pak. Saya kira cukup ya diskusi kita, Bang Ferry. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, tujuannya hanya untuk memberikan kebenaran. Iya. Tolong diurai tadi itu kan saudara kita silakan. Silakan. Ya, membawakan data Yesaya 53. Tolong Abang uraikan dan terkhusus di poin di nomor 10-nya, Bang. Tolong, Bang. Izin, Bang. Tapi ini saya perjelas dulu di sini, Mas. Saya mau tanggapi dulu. Enggak, sebentar, Bang. Tadi Anda membawa data Yesaya 53. Saya minta tolong mohon sama Bang Juma, tolong diuraikan, Bang. Di poin nomor 10-nya, Bang. Izin. Nggak, begini. Oke, baik. Aku mau menanggapi cuman aku nggak selalu nggak ada waktu. Aku dari tadi diam aja. Sebab dia banyak gagal paham itu cuma itu. Makanya karena lagi hatua, Pak. Jadi kita juga kami di sini diam gitu menyimak. Nggak enak lagi hatua. Pak Roni, ya, kapan? Dinda Alif, nanti Pak Roni boleh minta jadwal sebentar malam kalau bisa dengan Anda kita head to head. Kalau Anda banyak sesuatu yang Anda temukan di saya keliru, mohon diluruskan. Waktu saya untuk Anda sebentar malam kalau abang saya ada waktu. Nah, kembali kepada Yesaya 53, khusus di nomor 10. Di situ dikatakan Tuhan berkehendak meremukkan Yesus dengan kesakitan. Apabila Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, Yesus melihat keturunannya. Umur Yesus akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini cocok enggak ini? Kalau saya ganti iya di situ dengan kata Yesus. Yesus punya keturunan. Yesus ini kan Tuhan. Tuhan berkehendak meremukkan Tuhan. Apa bisa dibenarkan? Apabila Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, di mana di situ di poinnya dikatakan bahwa pembunuhan terhadap Yesus di tiang salib itu adalah kehendak Tuhan, lalu kemudian itu adalah korban penebus salah. Salah apa? Kenapa ada salah kemudian yang menjadi penebusnya adalah manusia? Ia akan melihat keturunannya.
Keturunan mana ini? Yesus punya istri rupanya. Umurnya akan lanjut. Loh, bukannya dia sudah terangkat ke langit, dia mati. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Berarti dia bukan Tuhan, dia hanya utusan Tuhan. Nggak nyambung, Pak, nggak nyambung. Mau lari kemanapun, data nomor 1 sampai data 12 di Yesaya 53 nggak ada nyambung-nyambungnya. Sudah saya katakan, Yesaya 53 itu adalah kondisi Bani Israel, kondisi secara keseluruhan. Titik. Tapi kalau itu dikatakan untuk Yesus, itu bahaya nanti. Akan mempersulit teman-teman Kristen. Akan mempersulit. Kenapa? Detik-detik penyaliban terhadap Yesus itu dibingkai dengan segala sesuatu yang sifatnya pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Jangan kau membunuh, dilakukan pembunuhan. Itu kau membunuh karena Tuhan, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ternyata pembunuhan terhadap Yesus untuk membenarkan orang-orang yang bersalah. Itu sudah melanggar itu. Di data selanjutnya dikatakan, di data nomor 8, jangan engkau menerima upah, jangan engkau menerima suap. Di sana jelas sekali dikatakan Yudas menerima suap, melanggar lagi. Kemudian di dalam Matius 26 jelas sekali orang-orang Farisi, imam-imam Farisi, mereka bersekongkol untuk mencari kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus dapat disalibkan. Kesaksian palsu, nggak bisa lagi. Jadi tidak ada kemudian Yesaya 53 ini itu karya Tuhan, nggak nyambung. Yang dilakoni oleh orang-orang Romawi dan Yahudi bersekongkol membunuh Yesus semua adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Jadi menerima pelanggaran terhadap firman Tuhan sebagai karya keselamatan, ya itu adalah sesuatu yang keliru. Itu adalah sesuatu yang keliru. Keselamatan, penghapusan dosa hanya bisa dilakukan dengan darah hewan. Tidak ada Tuhan mengajarkan dengan darah manusia. Silakan. Oke, saya kira cukup ya teman-teman. Oke, saya tanggapi. Terima kasih Bang Zuma Jadi, atas penjelasannya. Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai ke 10 itu sebetulnya jelas bukan Tuhan mengorbankan Tuhan. Ketika Yesus dikorbankan, kan dia sebagai manusia. Kan tidak mungkin Tuhan mengorbankan Tuhan. Jadi harus dipahami juga, ketika Yesus datang ke dunia ini, dia juga sebagai apa? Utusan, dia sebagai manusia. Itu sebabnya dia mengorbankan nyawanya. Jadi bukan Tuhan mengorbankan Tuhan. Dia datang ke dunia ini sebagai manusia tentunya. Tapi dia adalah penjelmaan dari Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Yohanes 1 ayat 14. Oke. Kita tiktokan aja, Pak. Manusia. Kita titokan, Pak, waktu saya mepet. Jadi kalau Anda mengatakan bukan Tuhan membunuh Tuhan, jadi yang menjadi Yesus ini siapa, Pak? Malaikat. Jadi Yesus itu adalah firman yang nusul menjadi manusia. Ketika dia firman ini Tuhan, firman ini Tuhan atau bukan? Dia adalah manusia. Ya? Firman ini Tuhan atau bukan? Firman adalah Yesus sendiri yang nusul menjadi manusia. Firman ini Tuhan, ini Tuhan atau bukan? Sang firman adalah Tuhan sendiri. Nah, Tuhan sendiri menjadi manusia. Tapi ketika dia datang ke dunia ini, dia menjadi manusia, wujud manusia. Berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan gitu? Oh, bukan. Berarti dia tetap aja Tuhan. Ketika dia datang ke dunia ini, dia menjadi manusia. Tetapi menjadi bukan Tuhan. Pak, menjadi bukan Tuhan. Ilahiannya masih ada, sifat-sifat kemanusiaan juga ada. Ketika dia menjadi manusia, dia menjadi bukan Tuhan atau dia tetap Tuhan? Ketika dia menjadi manusia, dia memiliki dua nature, sifat ilahian dan sifat kemanusiaan. Berarti dia memiliki dua sifat bukan Tuhan dan sifat Tuhan gitu? Dua sifat sekaligus melekat. Jadi berarti Tuhan ilahian dan sifat kemanusiaan. Berarti Tuhan pernah berubah menjadi bukan Tuhan? Tuhan tidak pernah berubah dari Tuhan bukan menjadi Tuhan. Berarti yang dibunuh oleh Tuhan ini adalah Tuhan. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia adalah firman yang nusul menjadi manusia. Ketika saya tanya abangku, dia itu adalah manusia. Oke, berarti yang menjadi manusia ini kan tadinya Tuhan, berarti berubah menjadi bukan Tuhan, betul? Jadi firman yang nusul menjadi manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia. Oke, berarti Allah menjelma menjadi bukan Tuhan, betul? Menjadi manusia tetapi melekat dua sifat. Saya tanya, dua sifat. Anda nggak usah malu. Ketika firman yang adalah Tuhan, yang adalah Allah berubah menjadi manusia, itu sama dengan Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Betul atau tidak?
saya tidak malu mengakui bahwa firman yang nusul menjadi manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia, kemudian dia memiliki dua nature, sifat keilahian dan sifat kemanusiaan. Jadi itu jawabannya. Anda jawabannya putar ke sana kemari, jawabannya seperti enggak, Anda enggak jujur. Ketika Tuhan Anda berubah menjadi manusia, bisakah diterima bahwa Tuhan Anda berubah menjadi bukan Tuhan? Berubah menjadi manusia. Oke. Iya, berubah menjadi bukan Tuhan, betul? Iya. Berubah berubah menjadi bukan Tuhan, tetapi melekat dua sifat. Nature. Iya enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa. Berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan, betul? Oh, tidak pernah, karena dia melekat keilahian. Ya. Ya, walaupun bagaimana ceritanya ini? Oke. Nah, makanya kalau Anda mau percaya, tidak percaya kan itu. Walaupun dia menjadi bukan Tuhan, begitu. Oke. Ketika dia menjelma ini tidak berbicara mengenai iman Anda. Saya hargai. Saya menghargai iman Anda. Ya, ketika dia ada Tuhan berubah menjadi manusia, berarti ada Tuhan, berarti ada Tuhan menjelma menjadi bukan Tuhan. Betul atau tidak? Dia menjelma menjadi manusia, tetapi, nah itu ada tetapinya. Ya, ada tetapinya. Jadi gini. Tuhan Anda berubah menjadi bukan Tuhan, tetapi pada dirinya yang bukan Tuhan ini masih tersisa sifat Tuhan. Betul? Bukan tersisa. Oke, saya mau luruskan. Jadi apa, Pak? Jadi gimana? Apa maunya Bapak ini? Bukan tersisa, tetapi melekat dua sifat nature dari Tuhan. Keilahian dan kemanusiaan. Anda mau terima atau enggak? Ya, itu iman saya. Anda nggak bisa paksakan. Ya, saya hargai saudaraku. Sekarang begini, yang dibunuh di atas tiang salib ini Tuhan atau bukan? Manusianya. Ya, Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan? Manusianya. Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan? Anda enggak dengar manusia. Anda enggak dengar manusia. Iya, Tuhan atau bukan? Manusia. Tuhan atau bukan yang dibunuh ini? Yang dibunuh di atas tiang salib ini Tuhan atau bukan? Manusia. Itu jawabannya. Jadi berarti apa? Kalau tidak manusia itu apa? Pertanyaannya Tuhan atau bukan, tidak ada kalimat manusia itu. Pertanyaannya Tuhan atau bukan, jawab aja. Allahu Akbar. Makanya jawaban saya yaitu manusianya, tetapi melekat dua nature, sifat kealahan dan sifat kemanusiaannya. Itu kan tidak bisa dibantah. Berarti yang dibunuh ini adalah manusianya. Bukan masalah percaya atau tidak percaya. Kita sudah pasti beda keyakinan, saudaraku. Ini kita berbicara mengenai data, dalil, kebenaran, kan dalil. Gitu. Sekarang Anda mengatakan, ya betul, kemuliaan yang diberikan kepadanya, diberikan dari Tuhannya. Nah sekarang masalahnya adalah ketika Anda mengatakan Tuhan Anda yang firman menjelma menjadi manusia, lalu dibunuh oleh manusia, sama dengan Tuhan Anda dibunuh oleh manusia, betul atau tidak? Bukan Tuhan yang dibunuh, tapi manusianya. Berarti Tuhan Anda pernah dibunuh oleh. Iya, bukan Tuhan tapi manusia. Yang menjadi manusia tadi siapa? Yang menjadi manusia tadi ini siapa, Pak? Yang menjadi manusia. Tuhan. Berarti yang mati manusianya. Nah, itu kan. Jadi itu pemahaman. Giliran mati manusia. Tetapi yang menjadi manusia ini siapa sebelumnya? Tuhan atau bukan? Karena begini, brother. Karena Tuhan tidak bisa mati. Ya kan? Tuhan tidak bisa mati. Jadi yang mati manusianya. Jelas kan? Jelas karena Tuhan tidak bisa mati. Dengar. Karena Tuhan tidak bisa mati, supaya Tuhan bisa mati, maka dia merubah kodratnya. Jadi Tuhan menjadi manusia supaya bisa dibunuh. Betul? Karena Tuhan tidak bisa mati, maka dia menjelma menjadi manusia. Betul? Agar dia bisa mati. Agar dia menjadi manusia. Betul? Agar Tuhan tidak bisa mati, maka dia agar dia bisa mati, menjelma menjadi manusia sehingga yang mati manusia. Kan? Jelas. Agar supaya dia bisa mati, dia menjelma menjadi manusia. Betul? Harus dia menjelma manusia. Betul. Ya, karena Tuhan tidak bisa mati. Maka yang manusia tadi ini Tuhan atau bukan? Yang Tuhan ini, yang manusia ini Tuhan atau bukan? Ketika dia sudah menjelma menjadi manusia, tentunya hanya manusia, brother.
Oh, dibakar aja bang. Dibakar aja bang data Lukas 2 nomor 11 bang. Bang Beri, data di Lukas 2 nomor 11 itu dibakar aja bang. Aku bisa menjawab, cuman aku menghargai. Bang Peri sebentar. Bang Peri, di data Lukas 2 nomor 11 itu dihilangkan aja bang. Sebentar, biarkan dulu Bang Juma karena Bang Juma waktunya udah mau mepet. Waktunya sudah mau selesai dia. Biarkan aja Bang Juma. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia adalah manusia, tetapi sifat Tuhan bang, keilahian tetap di data ada, Lukas brother. 2 Lukas 2 nomor 11 yang lahir Tuhan bang, bukan manusia. Lukas tidak menjelaskan manusianya di situ. Yang lahir Tuhan bang. Dibakar aja tuh bang, dihapus atau dikoyak. Tetapi dia kan sebagai manusia, dia datang ke dunia sebagai manusia juga. Tetapi Tuhan itu sifat keilahiannya melekat. Bang Roni bentar Sifat gini. keilahiannya melekat. Ya, sifat Ini. keilahiannya tetap melekat. Karena dia Oke. bukan manusia biasa. Kalau mungkin manusia biasa ya seperti kita. Dan seperti kita. Tetapi kalau manusia Yesus beda dengan manusia kita. Oke, itu jawaban saya. Oke, Brother Suma, saya kira mungkin cukup sekian Oke. dulu ya. Sifat Kalau ada keilahian ini. Oh ya, oke lanjut. Baik. Kapan ya aku bisa? Sudah bang. Anda mengatakan bahwa sisi keilahian melekat pada makhluk yang dibunuh. Udah, selesai itu, sudah. Dapat, nanti kita lanjut lagi nanti. Masih banyak teman-teman kita yang Iya ingin Bang Roni menambahkan. bentar, Pak Bang Ferry, Roni sama jaga teman yang kesehatan, lain Bapak. aja. Bentar saya ngomong bentar. Ya. Bentar dulu Bang Roni sama teman yang lain. Bang Iya, Juma iya, mau iya. rehat dulu Bang Roni. Kalau Bang Roni nggak Maaf ya, sabar brother. diskusi sama Bang Juma, Bang Iya, Bang. Roni sama yang lain aja ada Iya, Bang Bang, iya, Erik, Bang, iya, ada Bang. Bang Sidik. Karena Bang Juma mau rehat dulu sebentar, nanti disambung lagi ya Bang Roni. Kalau nggak sabar nunggu Bang Juma, silakan ada Bang Erik Cinta Solawat sama Bang Sidik sama Ustadz, ada Ustadz kami ini, ada Ustadz Alif 02. Silakan. Saya pamit ya. Ya, Bang, ya, hati-hati di jalan ya. Terima kasih ya. Ya, Mohon maaf Bang, kalau ya. ada kata-kata Sendalnya yang jangan tidak berkenan ya. Oke, mohon sama-sama. maaf ya. Kalau Oke. belum Ya. puas juga nanti Shalom, ya. Sama Bang Ferry, sama-sama. Ya, Iya, shalom, iya. shalom. Saya bisa Kita ketemu diskusi lagi ya. secara Oke. Ya, salam. Ini Baik. sebentar saya Baik. ngomong dulu. Bang Roni, Bang Juma mau rehat sebentar. Nih saya ulangi, dengerin saya ngomong ya. Bang Roni, Bang Juma mau rehat sebentar. Kan tadi Bang Juma udah bilang kalau mau nanti malam. Tapi kalau Anda gak sabar, silakan diskusi sama teman yang lain, sama Bang Erik itu Cinta Solawat, ada Bang Sidi dan ada Ustadz di sini, Ustadz Alif 02 itu Ustadz. Diskusi sama mereka gak masalah. Kalau Anda tidak sabar berdiskusi sama Bang Juma. Bang Juma mau rehat sebentar Bang Roni. Iya, Bunda. Oke. Iya, Bunda. Makanya aku nunggu nanti malam aku siap. Ya mungkin Ya. sebagai bahan diskusi Oke, silakan bentar. kalau ada yang mau ditanggapi nanti kita lanjut aja tertib diskusi. sebenarnya tadi itu Bang Sidik sama Cinta Solawat itu bisa hadapin sebenarnya nggak, jangan dulu ke Bang Zuma sebenarnya tadi itu kalau saya lihat. Enggak Bang Guitmi bukan gitu. Enggak gitu konsepnya, enggak gitu. Jadi tadi naik itu Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Bang gini. Oke teman-teman, saya rehat dulu sejenak. Nanti Bang Romi sebentar malam kita dialog ringan aja ya. Bang Romi ya, drop Bang Roni ya. Oke, makasih Bang. Ya semuanya saya rehat sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Coba sapa dulu kalau Sapi Putra dari mana, mungkin saya belum tahu. Sapri Putra. Itu kenal pot racing udah masuk ya? Waduh, Bang Roninya malah turun. Bang Sapri Putra, monitor. Mike kenal pot racing masuk. Bang Sapri, cek. Ya. Ya, dari Islam apa dari Kristen? Sapri Kristen Ustadz, Sapi Kristen. Oh iya, ya artinya nanti kasih kesempatan. Jadi Bang Gowitmi itu buktinya bukan masalah Bang Juma mau tidak harus menghadapi cukup Bang Sidik atau Bang Cinta Solawat. Masalahnya lihat aja Bang Roni, dia maunya sama Bang Juma, nggak ada sama Bang Juma dia turun tuh.
Gimana dong? Oh, seperti itu. Kita ini nggak di take me out soalnya. Gak ada pilihan. Gak ada pilihan. Ustadz Alif, satu kata Gimana, buat gimana? Ustadz Alif. Itu dari Talo. Itu DL dari Talo.